jalan-jalan ya Kak Ocha ya. Iya, aku diculik. Kak Ocha diculik karena kita mau ngasihin ini ada benda berharga. Apa ini? Keren banget nih kayaknya nih Kak. Oh, ini ada si apa sih? Rice cooker. Rice cooker Philips. Gila keren banget loh, ini digital. Terus udah gitu kita juga udah bawain ada laptop. Wow. Ini laptopnya masih ini loh, fresh banget. Fresh mau di open. Oh, keren banget nih. Udah pokoknya kita bawain nanti buat seorang sang pemenangnya ini. Udah banyak sahabat Tulip yang nonton loh Kak. Sama-sama. Halo Kak Diang. Terus ada Kak Tulipar Cibinong, Kak Tri, Kak Neneng, Kak Tulip Sumedang. Wah ini yang menang kemarin nih. Aduh Bawa ada apaan tuh Kak? Weh. Ada Bu Nila juga nih, Kak Nila juga nih. Halo Kak Nila. Kak Iman. Kak Iman. Kak Ajeng. Oh iya. Kak Renita. Kak Renitas, Kak Satria. Kak Wardani. Pagi siapa lagi, Kak Kak? Cantik. Kak Mita. Kak Mita. Koko. Kak Santisu. Heeh. Kak Tulip Cibinong. Kak Tulipar Cirebon. Kak Yani. Kakak Dewi. Kakak Endrustina. Kak Elsa. Banyak banget nih yang Banyak udah banget nonton. ya. Tuh, aduh kita Kak dibilang Roja. kakak dua baik hati, kakak-kakak baik hati. Makasih banget loh. Makasih banget. Ini kita akan ke rumahnya Bu Yusi Fendriani dan nganterin langsung dapet. Ini ya rumahnya ya? Bukan deh kayaknya, maju lagi deh Pak Dadang. Ya, yang mana ya rumahnya? Pokoknya yang ada. Nah ini nih kayaknya nih, maju lagi. Maju lagi. Yeay. Wah, Ya ampun, keren ya tuh. banget. Ini si tanaman-tanamannya, hobi baru dari Bu Yusi ya. Oke, udah kita parkir. Siap. Aman? Aman. Ya. Baik, lanjutin. Wow. Kan nggak bawa lama, baunya lagi. Bawa. Mari kita Bu Yusi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Paket. Ada yang mau nganter. Permisi. Oh iya, ini dulu aku ya. Oh iya. Maafkan ya, karena Oh, kita kirain cuma di kantor doang ada semprot-semprotan Keren ya. tapi ya Kak ya. Siap sedia. Bagus banget loh. Mau dong disemprot. Gak apa Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Oh ya. nggak apa-apa. Tapi jangan barang. Aku muter aja. Barangnya. Iya. Kafe sini. Oke, Nggak akan tabrakan sama parfum, tenang aja. Jangan ya. Pakai body mist soalnya. Pakai body mist jadi aman ya. Assalamualaikum. Bapak. Nganterin pakai. Oh di sini aja ya? Ya, makasih. Iya. Taruh sini aja? Iya. Apa balikin lagi ke mobil? Aduh ini Aduh. selamat loh. Kafe duduk. Ya. Iya. Oke. Silakan duduk. Iya ampun ini sofanya bentuk jari loh. Kita duduk sini aja. Iya, silakan. Oke siap baiklah. Duduk dulu. Oh jadi ini yang suka kelihatan. Yang suka Oh iya sorry. yang suka terlihat Kan terendam di itu udah. konten Ini maaf supaya terdengar. Jadi kita kan gede suara aku. Wow, masih banget ini Masukin ke dalam. rambutnya. Oh, masukin Kang Kenda. Oh iya. Ininya. Saya bantu. Nah, gini ya. Jadi dekat ke Oke. mulut ya. Tes dulu ada nggak suaranya? Tes 1 2 3. Akhirnya sampai Halo, juga. halo. Ada ya suaranya, ada nggak sih, aman nggak sih? Sahabat Tulip. Sahabat Tulip coba ya. Nanti boleh kasih tahu ya. Enggak apa-apa, kita kan jaga jarak ya Kafe. Iya harus dong, walaupun di rumah ya. Tapi kalau Kita jaga jarak. nanti kalau pas makan sih ya tetap aja kita buka. Apa emang ada? Ini apa sih? Tiba-tiba bahasa Kode. Jelas tapi suara ya? jelas suaranya Jelas ya. ya? Iya. Suaranya jelas. Oke mantap, suaranya jelas ya. Halo. Aduh, boleh sapa-sapa dulu sahabat Tulip. Ini ternyata udah banyak yang nonton juga loh Bu Yusi. Oh gitu? Iya. Iya. Ya, keren banget. Ini jadi kita itu diutus oleh Kaget kantor. nih. Aku kaget sebetulnya. Iya ya, jadi kita udah Bu Yusi besok barangnya akan diantar. Jadi tolong disiapin gitu ya. Terus kita udah titip pesan juga ya suruh hari ini karena kita mau ria ya. Iya kan
kan Yusi Fendri. Iya. Karena nama tengahnya adalah Yusi Fendriani, jadi ada sedikit keriaan ya. Fendria, oh iya bener. Iya, jadi hari ini kita tuh sebenarnya sahabat Trip kita akan ria-ria karena kita akan mengupas tentang rahasia sang pemenang. Ya tapi nggak apa-apa nih Bu Yusi, ganggu nggak sih ini di rumah, nggak apa-apa ya? Kalau udah sampai kesini juga. Basa-basi banget ya. Nah tapi sebelum kita mulai, aku tuh sama Kakak Ocha hari ini pengen kepo kan Bu Yusi tuh. Tapi aku nggak apa-apa, kayaknya lepas dulu ya. Karena kita berjaraknya lumayan Ya ini. lumayan ya kita Nggak apa ada. ya, sahabat tulip ya. Kita agak Karena jauh ini loh di sini. kita sekian Jauh banget ya hektar, ini. soalnya ini rumahnya jadi jauh Ocha banget. kayaknya sengaja deh kita disuruh jauh jadi ya biar ini ya. Nah boleh kasih tahu dulu nggak sih ke sahabat tulip sebenarnya seorang Bu Yusi itu di Tulipwear udah berapa lama sih? Saya itu di Tulipwear berarti 2008 ketika hamil Meisha ya. Sekarang 2021 berarti 13 tahun ya. Iya, alhamdulillah 13 tahun. Gitu. Terus katanya konon katanya tapi kan Konon kita nggak katanya. percaya. Katanya udah punya barang-barang dari Tulip yang mana aja sih coba. Kan Kan bisa- hari ini kan kita udah nganterin nih Iya, Kakak Fe makasih. receiver Philips sama si Tolong dong itu handphonenya kok nggak dikesiniin, cuma itunya aja. Oh, iya, iya. Iya, mentang-mentang kecil ya, sahabat aduh, tulip maaf ya. Jadi ini aja. disampaikan juga Iya, tuh. Redmi 9C sama Oppo. Enggak, ini tuh juga. tadi itu Aduh. sebenarnya mudah-mudahan lupa jadi kita Aku hafal. Aku hafal. Kamu udah hafal, Udah hafal ya. Iya, alhamdulillah terima kasih nih Kakak Fe. Jadi Padahal masih ada yang belum dipakai, sudah datang lagi ya. Iya, yang kemarin itu kan yang new normal bagus Alhamdulillah banget ya, bertubi-tubi Bukan ria kan? Tuh kan ria kan, Tulipwear terima kasih. Bahkan dihibahkan mungkin. Ya, aduh maaf ya anaknya ada dua, ada keponakan. Jadi kakak kayaknya di urutan keberapa deh Kak Ocha? Ya, Mesti masuk kakak Terima dulu ya. kasih. Iya. Nah, tadi boleh nggak sih kita kepo dulu sebelum nanti kita mengupas ya rahasia seorang pemenang dari itu Tulipwear di masa kini ini ya. Jadi apa sih yang ada di produk-produk ini kan? Aduh, kayaknya langsung begini nih Kak Vero langsung. ini aku langsung kepo nih kalau pialanya nggak disorot juga nih. tenang nanti ada waktunya ya. Yang pertama itu sebetulnya ada di sebelah Kakak Fe. Oh apaan sih? Oh ini, ya ampun. Iya, Kan jadi kita boleh di shoot. nah, Ini ternyata itu adalah Iya, Wow, itu ini- adalah dari Tulipwear. ini dari Tulipwear. Oh, oke. Nah, itu yang pertama. Ini adalah Tahun berapa sih saya lupa? Aduh, Oh, ini- waktu iya pas sih, pertama udah- kali kita iya. masuk rumah ini sih. Masuk- Karena kosong, masuk rumah karena ini dulu. kosong ya ini. Jadi- Jadi sahabat Tulip ini adalah perdana Itu. hadiah dari Tulip ya. Enggak perdana sudah berapa kali Oh, udah. lupa. Oh Iya. ya, udah saking banyak. Oh my God, Ya, ini ya Allah, ya, oke, sahabat oke. Tulip. Ya, Ini bisa Tulip baik banget. baiklah ini yang terdekat dengan saya Karena maksudnya yang ya. terdekat sama Bu Oke, ini Vero. dari Tulip. Ya, sekali lagi baru satu. Terus apa lagi? Oh, TV. Makanya tahun ini pengen ganti. Oh, yang sekarang ya, Iya, yang sama 40. home teaternya juga. Doain ya. Ya, soalnya ini kayak kok kerasa kecil ya, begitu udah ada Iya. calon yang baru ini kayak rasa kecil banget ya. Dan terasa kurang komplit gitu. Oke, itu target berikutnya ya Iya. tahun 2021 udah ganti TV gede Insya ya. Allah, Oh, iya. ini dari Tulip. Oke, ini dua ya. Selanjutnya Yang imut ini katanya suruh keluarin. iya emang sengaja. Jadi Oh, ini adalah oh. kamera pertama ini waktu kita waktu di Jogja Iya iya, Kak Fe. megangnya sampai kebalik ya sama Dan Tulip ya. Jadi ini waktu di Jogja. Dan itu saya challenge ke Atar juga waktu itu karena dia waktu itu pertama kali pengen punya kamera sendiri. Terus kata ayahnya kan dia juga suka motret Ya. sama ayahnya, pakai pocket aja dulu. Terus pas ayahnya mau beliin ya kenapa enggak kita tunggu dari yang Oh, beli. padahal tadinya niat mau beliin tapi, Iya, tapi sebagai dapet. oh iya, tapi Apa- emang enak gratis. Iya kan? itu dia. Dan Atar juga di challenge waktu itu ngumpulin di-challenge. poin kebaikan lah selama 1 tahun terus dapat ini. Poin ini kebaikan ya, oke catat adalah nanti kita share ya. nah Poin ini kebaikan. kamera pocket pertama, Pertama. terus anak makin gede. Kayaknya pocket udah nggak cocok. Alhamdulillah sebelum waktu kita mau ke 3 negara gitu ya. Wah udah lupa lagi ya. Udah lama deh kayaknya ini udah lama banget Nah deh. dapatlah mirrorless ini. Wow, keren Alhamdulillah. banget. Jadi ini- dapat 2 kamera dari
tulip ya. Iya. Dan upgrade ya Kak ya. Iya bener. Jadi ya kalau jadi mau ini- upgrade ya tinggal nunggu aja. aja. Bener-bener. Pokoknya kalau Bunda itu bagian properti sama liburan. Oh gitu Kalau di ya. rumah, Kalau di rumah bagiannya, ya, iya, oke. dari tuliper. Siap. Tadi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kemana lagi? Selanjutnya nih? kemana ya? Kemana lagi ya? Kalau Mau oleh-oleh ke sini? mau dong. Mau. Oke. Boleh. Ya. Ya ini juga kan dari tuliper ya. Oh itu iya. Udah jelas ya. Oh, Nah terus, Hai Misha. Sini sayang. halo. Ini maaf ya, ini ada tante-tante kepo. Iya. Tante, Nah, kakak. Ini Kakak V makanya Oh, itu udah iya. dikasih lagi ya. Ya ampun. Ternyata ya. Ini ada. Berarti itu gak kepake. Gak kepake. Alhamdulillah sahabat tulip itu yang tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, ya, 2 Oke, tahun lalu. Ini Iya. terus kemudian ini. Itu apa sih? Coba ada rumputnya Ini apa oven ya. Oh, oven. Yang Oke. sebenarnya setelah ada oven ini ada microwave yang udah Iya. canggih lagi Iya, itu benar, ya, benar, dan benar. itu sampai belum dibuka sahabat Wih, tulip. karena Itu udah- masih di kantor, masih aku simpen di ruangan. Ya ampun kak, kayaknya gara-gara nggak tahu mau taruh di mana lagi gitu. Makanya itu kayaknya rice cooker mau dikirim langsung aja deh. Oh dikirim ke aku. Nanti alamatnya kemana sih bu? Jadi ini nih sama tulip sebenarnya juga kayak kompor itu juga, tapi baru tahun kemarin lah karena aku tuh kan Ria lagi. Iya, nggak apa-apa, emang Nggak apa-apa hari ya ini sahabat ya. tulip juga jadi inspirasi karena memang Betul. benar-benar ini semua dari tuliper wasilahnya. Pas aku pengen punya mimpi mau ganti kitchen set, akhirnya kompor yang dari tulip yang keren banget itu ya Ya, tumpunya. yang kaca juga kan sebenarnya ya. Itu akhirnya Oh. dikasih ke teteh yang emang udah bantu kita selama Oh. bertahun-tahun di sini karena kan kita renov, jadi Iya, iya, akhirnya ya aku ganti Jadi kompor yang menyesuaikan dengan kitchen menyesuaikan set dengan ya. kitchen set. Oke. Dan itu dibawa sama teteh, dia seneng banget karena katanya itu kompor bagus banget. Ya emang keren banget kan. Rumah teteh jadi punya kompor semahal itu, dia bilang Jadi gitu. bisa berbagi juga ya. Ya alhamdulillah. Oke. Dispenser. Oh jadi tadi TV udah, tadi ada oven juga, rice cooker juga ya, dan yang tadi 2 yang kita anterin. Ini juga termasuk iya. ya kalau nggak Ini salah ya. pertama kali waktu itu challenge-nya itu dispenser biar nggak naikin dari atas. Benar, Karena kan benar. dulu Atar masih kecil. Ya. Jadi kalau untuk bagian naikin dispenser itu biasanya kan suami bapak ya, suka lihat bapak gitu. negara. Begitu muncul di layar challenge-nya ini, duh aku pengen suami aku jangan naikin lagi dispensernya. Terus nanti takutnya kalau dia nggak ada, aku dong yang harus Iya, naikin. Jadi nggak mau. Ya, Nah, ya. Kalau Pak Edi kan naikin yang lain ya. Nah Nah ini alhamdulillah, terus mesin cuci di atas, nggak usah lah ke atas Oh, ya nggak Bunda usah ya. Takut ketemu ini Takut ya, ketemu ya, benda-benda nanti dibawa pulang terlarang. lagi. Oh ada Mesin cuci, alhamdulillah. Hmm. Terus kemudian kulkas juga sebetulnya, tapi yang ini juga baru disesuaikan. Oh di upgrade juga. Oh Di-upgrade. sebenarnya. Iya, Oh, dari tapi awalnya ini dari di-upgrade tuliper, ya. iya gitu. Oke, jadi sebenarnya Bu Yusi punya kulkas dari Kulkas. tuliper, hanya ini di upgrade ya. Kalau sepatu nggak termasuk ya. Enggak termasuk kalau sepatu nggak termasuk. Tapi belinya pakai uang tulip loh. Wih, Ria lagi kan. Ria lagi. Aduh, Oh alhamdulillah. keren. Oke, jadi kita nggak boleh ke atas ya. Kan durasi. Ya durasi. Tapi Ya karena sebenarnya ini sih kafe ini keren ini ada juga. beberapa juga yang memang sudah di dihibahkan. kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya Soalnya 13 tulip tahun ngasihnya dia tuh barangnya. sering banget. Tulip Tulip bahannya ngasih kemana sih? Oh, Mungkin kita mau daftar kan? Ada urutan kesekian. Oh iya. Kalau pertama kali saya dapat hadiah tahunan itu Ya. mesin cuci sebetulnya, dan waktu itu mesin cucinya kodarullahnya memang mesin cuci ibu mertua lagi rusak. Ya. Terus waktu saya menerima mesin cuci itu di ini ya Universal ya. Ya. Nah itu ada mama dateng, Mama. saya. Oke. Terus mama cerita itu ibu mesin cucinya rusak. Ya. Kan saya udah punya mesin cuci waktu itu, ya kenapa enggak dikasihin aja. Akhirnya udah dikirim ke ibu mertua. Cara untuk dapat restu. Oh, jadi kakak Ocha catat ya. Dia dapat restu. Iya, maksudnya biar kan lancar ya sebenarnya ya. biar bilang sama anaknya untuk dukung gitu.
Dan iya bener ya, untuk menarik ini anaknya dari mamanya dulu. Memang gitu harus Iya. dari mamanya dulu. Terus air cooler kan beberapa kali juga Tulip Sering, bikin ya. air cooler karena memang di sini dingin. Jadi ini kan sebagai pengumuman ini Cianjuang ya, agak iya, ke jadi gunung agak ya. ke Lembang ya teman-teman ya. Jadi setiap kali dapat air cooler itu selalu dikirim ke Bengkulu. Jadi kalau mama udah punya air cooler ya, yang dari Tulip Air nih ya, itu udah punya 2. Udah Jadi punya setiap 2 ya dapat air cooler ke Bengkuluin. Terus kalau ibu, kalau mama saya, kalau ibu suami. Kalau ibu berarti ibu mertua Mertua. ya. Nah, kalau ibu alhamdulillah mesin cuci sama air cooler juga gitu. Pokoknya kalau setiap air cooler tuh terbang ke sana ya. Oh ya, vacuum cleaner juga ada tuh Oh, di iya, atas tuh bener. bagiannya tuh di atas. Oh, ada di Alhamdulillah sini. vakum gitu. Ya pokoknya sahabat Tulip semua deh. Semua Semuanya tuh ya. iya gitu sampai nggak pernah beli. Yes. Alhamdulillah. Tuh catat kata Kak Yuni sama Kak Yani ya. Catat, dia dapat restu katanya. Iya benar. Ya ini satu ini juga ya, tips juga nih buat sahabat Tulip yang lagi nonton juga. Jadi kalau nggak dapat Karena kan restu, aku awalnya kan iya benar. sama Pak Edi. Oh iya, nah itu yang mau kita Jadi kupas ya. Oke. usaha gitu. Nah, jadi sahabat Tulip hari ini tuh sebenarnya kita tuh mau mau kepoin karena dulu itu tahu banget lah ya bahwa seorang Bu Yusi Fendriani itu awalnya di Tuliper tidak terlalu mendapat dukungan yang 100% jauh lah ya, 100% ya. Iya. Apa tidak didukung sama sekali sih sebenarnya? Tidak awalnya? didukung tapi tidak juga dimarahinnya gimana enggak, Iya. tapi tiis banget gitu ya. Tiis Dan banget itu ya. lebih menyakitkan. Iya, benar. Itu maaf ya. Iya. Aduh, mumpung nggak ada. Mumpung nggak ada ya, Tapi gitu. di depannya kan. Iya, tapi memang itu adalah sejarah, itu adalah proses. Iya. Dan saya selalu dengan senang hati, bahkan suami juga sekarang juga dengan senang hati membagikan kalau ketemu sama teman-teman di Cimahi juga terus support kalau ketemu dengan para suami gitu kan ya. Jadi memang itu proses kita gitu, memang dulu seperti itu, yang penting kita udah bisa lewati. Iya. Itu tuh jadi sebenarnya dulu itu boleh cerita nggak sih Bu awalnya? Iya. Pertama ketemu dengan siapa ya? Oke, jadi- terus kenapa jadi mau sama Tulip? Iya, saya itu hamil kedua Mesya itu mabuknya luar biasa dibandingkan dengan Atar. Jadi saya nggak pernah keluar rumah. Beberapa bulan itu di kamar dan nggak bisa minum air putih, cuma bisa minum teh tawar hangat. Jadi bener-bener luar biasa gitu maboknya waktu hamil Mesya itu. Iya. Nah, jadi ketika udah 7 bulan 8 bulan gitu, 7 bulanan lah ya, kerasa agak enak. Ya. Pertama kalinya saya ke sekolah Atar. Biasanya kan kalau Atar tuh suka dianterin nanti sama adik saya yang waktu itu lagi kuliah. Nah, di situ ketemu sama emak aku, syariatnya Ibu Evi Daria. Terima kasih. Bu Evi. Oh, dari seorang Bu Evi ya. Waktu itu nawarinnya tuh yaitu katalog. Iya. Adik saya kuliah di deket TK-nya Atar ya, waktu itu di KPAD di Atakwa. Saya bener-bener nggak ngerti plastik mahal tuh, saya nggak ngerti ya. Yang merek sebelah pun saya nggak terlalu aware karena gitu. memang saya banyak nggak di rumah ya. Jadi waktu pernah sekolah tuh di Medan, udah gitu saya ke Bandung dari 96. Jadi sama harta benda mama tuh saya nggak terlalu memang, tapi kalau pas mama setiap ngirim rendang, ngirim sambal ke Bandung tuh itu awas ya gitu ya. Iya. Tapi itu saya nggak tahu kenapa sih Padahal gitu. itu udah pakai wadah yang mahal. Yang mahal Tapi kan? dari Iya, tapi gitu. saya nggak ngerti gitu. Jadi Oh. begitu Bu Evi memberikan katalog itu ke adik ya, terus ke saya sambil nungguin, mahal banget apa? Plastik gitu ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya saya juga Kak Kafe memang di rumah tuh sudah mulai bebenah isi kulkas. Saya tuh baru beli beberapa perangkat untuk nyimpen storage makanan gitu ya, bahan makanan. Nah terus Atar itu kan memang agak bermasalah sama karbo, dia susah banget makan nasi. Jadi semua olahan karbo itu pokoknya harus saya olah sedemikian rupa, sehingga termasuk kentang jagung saya sering bikin puding. Nah saya jatuh cinta pertama sama microgel karena microgelnya bentuknya lucu, dan di situ saya teredukasi pertama kali bahwa jangan sembarangan pilih cetakan agar karena bisa jadi niatnya untuk anak sehat. Nah di situ saya mendapatkan edukasi dan pencerahan pertama kali dari emak aku Bu Evi Daria. Bu Evi ya. Aku mau order. Karena kan kalau agar itu kan panas-panas. Panas-panas, ya, iya padahal gitu. nggak boleh. Ya Allah gitu ya. Pendidikan formal tidak mencari. Iya benar. Aduh
tentang plastik itu. Iya. Nah terus dari situ Bu Evi Daria bilang kenapa nggak jadi member aja. Jadi sering Akhirnya, beli ya awalnya. belum sering, Oh, belum sering. baru mau lah gitu. Bu Ya. Evi langsung menawarkan ya ini gitu kan ya, peluang bisnisnya. Ingat banget waktu itu tasnya warna coklat ya waktu aku Iya, masuk iya, gitu, betul. paketnya segini, mau warna apa. Ketika mau warna apa aku juga bingung, plastik aku nggak terlalu suka, aku cuma butuh cetak agar sama storage penyimpanan. Di warnanya ya hijau, pink, ungu, ya terus sempat yang gitu aduh, sampai akhirnya aku milih warna coklat biar Karena netral. Oke. Dari situ ya sudah, sama emak aku Bu Evi Daria, terima kasih diajak gathering pertama kali ke Wastu. Lalu kemudian dengan ya dia, Bu Evi tahu sekali bagaimana suami waktu itu memang wajar ya. Dia di Jakarta, saya di Bandung. Lalu kemudian dengan anaknya masih kecil-kecil. Terus emang juga suara-suara tentang bisnis itu nanti boleh kakak tanya lah kenapa sih Iya, dulu iya. sebenarnya dia nggak terlalu support Iya, gitu iya. ya. Jadi keberadaan perusahaan yang dia khawatirkan dengan sistem penjualan langsung dia yang dia khawatir nanti terjadi gitu ya, stok lah Ya, apa gitu. pakai uang lah ya, pakai uang Betul. negara ya. Terus dia cuma bilang waktu itu ya silakan aktif di Tulip, tapi ketika saya pulang Jumat malam, Sabtu, Minggu saya nggak mau ada. Ya jadi- pokoknya semua udah harus selesai. gitu. Saya full untuk dia. Lalu anak-anak saya harus sehat, bersih. Nah jadi itu sih PR-nya ya. ya gitu. Ya udah Jadi dari nggak situ saya berusaha. 100%, tapi ya udah boleh jalan. Tapi Iya, waktu setelah Pak beberapa Edi pulang bulan. ke Bandung itu Mhm. Jumat Sabtu, Sabtu Iya, Jumat Sabtu Minggu. Jumat ya? Sabtu Minggu. Itu Nah full itu setelah harus beberapa bulan itu keluarga. kafe. Setelah beberapa bulan dia lihat saya ada katalog, terus ada orang ke rumah kan Mesya udah Iya, lahir ya. iya, iya. Setelah itu terus dia lihat saya berteman sama Bu Evi, dan betul upline itu jadi semacam kayak siar dakwah juga ya kalau mau rekrut gitu ya. Iya, iya. Suami saya juga respect gitu sama Bu Evi, sama suaminya juga, sama keluarga. Jadi ya mempercayakan lah gitu pergaulan saya juga. Karena dilihat baik Iya. ya gitu. Jadi Bener-bener penyampaiannya bekerja, juga, keluar rumahnya tuh bener-bener kerja, ya, ke bukan Wastu, buat yang gathering. aneh-aneh Iya, ya. iya, nah Oke. itu Barulah dari situ mulai mungkin ya agak tersirat gitu ya. boleh. Hmm. Tapi karena saya bilang kasih saya waktu, Iya. jadi waktu saya bilang tolong kasih saya waktu 1 tahun untuk membuktikan. Nggak perlu kasih saya modal, karena dia bilang silakan keluar rumah, saya berikan izin, saya berikan restu, tapi jangan pernah pakai 1 rupiah pun uang dari rumah ini. Jadi ya boleh, jadi saya mendapatkan exit permit untuk keluar, Iya. tapi tidak untuk keuangannya. Ya. Nah, waktu itu saya bilang begini, insya Allah gitu, saya tidak akan bawa uang keluar dari rumah, tapi insya Allah kalau kamu ridho, saya akan bawa uang yang di luar itu masuk ke rumah. Jadi itu menjadi satu. Kata-katanya dong dalam banget ya. Ya, jadi kata Kang Gendang catat kalau sehat. jadi saya nggak yang, karena waktu itu Bu Nila ya sempet lah ya, pastilah saat itu Bu Evi Daria, Bu Nila yang mendampingi proses itu yang Yusi pokoknya udah turutin, jangan membantah, jangan lakukan tugas sebagai istri sebaik mungkin, anaknya urus baik-baik. Dan di Tulip juga kan kita bertumbuh ya, jadi Ya. pribadi yang lebih sabar, menjadi istri yang baik, sampai ibu terlope banget. Pokoknya tips-tipsnya tuh banyak banget dari ibu tuh ya, Dari luar bawah, dalam, ya. atas bawah, Wow. intern eksternal. Pokoknya bener-bener yang jangan terpancing, tidak usah, lakukan saja. Dan saya menikmati proses itu, saya nikmati banget. Dan Jadi- saya berterima kasih, exit permit untuk keluar rumah itu Ya. sudah udah cukup. Saya Udah bilang gitu, cukup modal itu sudah, cukup iya. ya. Nggak perlu dimodalin uang untuk apa. Saya akan belajar untuk jual cash, saya akan belajar untuk itu sih waktu itu yang penerimaan dalam diri aja. Yang penting saya diizinkan, diridhoi, dan pembuktian pertama yang mesin cuci itu Mesin cuci yang membuktikan bahwa dan itu, kasih ke mamahnya. yes, keren banget ya. Nah, Atas izin Allah semuanya. iya sih izin dimudahkan. Allah ya. Nah, tapi pertanyaannya, emang bisa bisnis itu Tulipwear terus nggak pakai modal? Nah, berapa tahun yang lalu tuh kan memang kita tuh kan kayak punya promo beli 2 gratis 1, flyer, terus beli ini dapat hadiah ini. Iya. Nanti iming-imingin hadiahnya sama konsumen. Terus kalau ke kantor, ke instansi tuh mereka suka kayak kelompok sendiri, nyari teman sendiri. Dan itu mungkin yang pertama sebenarnya nggak ada rahasia sih Bu Fe, Kak Fe, nggak ada sih rahasia.
saya hanya berusaha untuk menjalankan apa yang memang pernah didengar, pernah dilihat, pernah dididikan kepada saya gitu. Baik itu dari Bu Evi, dari Bu Nila, atau dari manajer-manajer menjadi inspirasi buat saya di Wastu tuh banyak banget, Bu Susan segala macam tuh bener-bener support. Saya hanya menjalankan itu. Yang pertama itu ya penerimaan kepada diri sendiri dan keadaan saya saat itu, bahwa kenyataannya memang saya tidak punya modal uang, dan saya nggak boleh pakai uang belanja karena itu sangat beresiko, khawatir banget. Tapi waktu itu saya punya target sehari, kecil banget sih sebenarnya ya, tapi Zaman dulu ya. zaman dulu dan dengan kondisi mental saya saat itu, saya pikir nggak masalah ya, itu yang penting saya capai. Saya punya target dulu sehari itu punya uang 30.000. Wow, dulu ya. ketika ngawalin. Tapi itu target setiap hari harus iya. punya uang. Iya. Wow. Dan tercapai enggak? Oh, ya tercapai maksudnya itu juga. tidak dengan mudah kan? Pada awalnya ya. Ya gitu. Nah, Bu Nila waktu itu bilang, penerimaan terhadap keadaan kita, terima saja diri kita begitu sekarang, tapi jadilah versi terbaik yang kita bisa. Belajar ngomong, belajar presentasi, belajar mempengaruhi orang, kenali produk dengan betul-betul mantap. Karena ada orang-orang, ada teman-teman yang mereka nggak bisa presentasi, Yusi bisa presentasi, itu bisa kerjasama. Rekrut teman-teman yang kantoran, cari peluang koperasi, meyakinkan koperasi itu memang tidak bisa sekali dua kali, tapi terus bicara, terus lakukan, terus dan sampai mau nangis ya, terus. Ibu Yusi kayak terus gitu, sampai akhirnya ya mahir, maksudnya menurut ibu ya sudah cukup mahir untuk presentasi. Alhamdulillah atas izin Allah bisa meyakinkan orang untuk waktu itu di Darul Tauhid ya, sama dealer jalan 10 silver walk. Wow. Lalu kemudian double pen berapa waktu itu ya. Silver walk itu di zamannya juga kan ya. Dan kita pulang tuh langsung bawa uang cash, dan dealer saya tuh bilang, saya turunkan di Ciwaruga, dealer saya bisa beli beras Bu hari ini gitu. Nah, di situ tuh yang pertama kali saya oh ya Allah gitu, saya belajar ngomong bertahun-tahun itu ternyata pada satu hari membuahkan hasil. Lalu karena nggak punya modal, menjalankan arisan istimewa yang dulu diselenggarakan sama kantor. Jadi tadi penerimaan kepada diri kita, situasi kita seperti apa, tapi jadilah yang terbaik pada versi itu. Cari cara jual cash itu ya mempengaruhi orang, lalu bekerja sama dengan koperasi, ikut arisan istimewa dari perusahaan, lalu kemudian memperluas lagi pergaulan. Dengan kondisi saya punya anak juga, saya nggak bisa terus-terusan keluar, jadi kadang saya gendong tuh anak, waktu mau trade-in juga kan saya naik angkot, saya bawa atar, saya bawa mesya, saya bawa kresek trade-in tuh, satu kresek banyak tuh. Dan saya berpikir kalau orang itu kan ilmu dari Bu Nila ya, coba tegur gitu di angkot gitu, ya kan bapaknya nggak ada, jadi anak saya naik angkot ya. Jadi pernah juga ya ternyata. Pernah. Dan kalau orang nggak tegur, kita yang tegur, kata ibu. Jadi angka ribung tuh tapi kan orang pasti yang oh ya neng itu ke dalam gitu. Nanti Atar berdiri di paling ujung, seneng gitu ketemu mobil yang di belakang, kaca belakang, Sari jadi ciroyong. Nanti saya membuka perkenalan, ibu, iya, kalau nggak ditanya saya bilang, aduh punten ibu, kalau bahasa Sunda ya, ini angka ribung, aduh riwo bu, ini ada saya di Tulipware, ada tukar tambah plastik kayak gini, udah aja nyerocos ya. Kakak ini adalah tips dagang ya. Jadi ini udah mulai dikeluarkan. Sari jadi Ciroyong, sampai Ciroyong supirnya tanya, Neng mau turun di mana? Bapak, saya ikut lagi, nanti ongkosnya saya bayar 2 kali pulang pergi. Karena saya pendatang, saya tidak punya, maksudnya saya nggak punya banyak saudara di sini, teman-teman kuliah dulu udah nggak tahu kemana, dan untuk mencicilkan juga nggak punya modal, terus takut resiko juga, ya sudah menambah perkenalan dan pertemanan aja. Salah satunya dengan naik angkot. Nanti baru tahu ibunya di blok berapa, ya udah saya samperin. Gitu. Jadi di awal padahal sebenarnya modus ya, kalau zaman gini tuh sekarang itu penerimaan kepada diri sendiri dan mencoba menjadi versi terbaik saya. Jadi ya udah nggak punya modal, ya saya terima kenyataan itu, saya berdamai dengan itu, tapi saya akan menjadi versi terbaik saya. Saya akan mahir di sini. Itu sih kalau dikatakan rahasia, sebenarnya nggak rahasia juga. Itu kan udah sering juga disampaikan. Tapi mungkin ada sebagian orang juga yang ternyata, wow ini nggak kepikiran gitu ya. Ya benar juga ya. Menerima di keadaan kita. Nggak usah ngeluh, nggak usah bandingin sama orang yang enak banget ya, dia punya modal, dia apa.
seperti kata ibu ya, maksudnya dia punya modal, dia juga beresiko loh. Semua orang tuh punya resiko, jadi nggak usah banding-bandingin. Dari situ saya belajar untuk fokus sama lintasan kita. Jadilah versi terbaik dengan semua kelebihan dan kekurangan yang Allah kasih, karena nggak mungkin kalau Allah kasih kita keterbatasan dalam hal modal, pasti Allah kasih potensi yang lain. Kita hanya perlu untuk menemukan. Yes, keren Begitu banget. kafe, teman-teman. Oke. Tidak bermaksud menggurui ya, tapi hanya Iya, berbagi. jadi apa namanya, kalau ada yang kendala itu jangan langsung fokus sama kendalanya ya, tapi coba tadi ya berdamai pada diri sendiri, udah Terima. gitu terima juga, Cari potensi lain. yang ada pada diri kita Jadilah ya. versi terbaik. Jadilah versi terbaik. Keren. Ini Bu Nila, ternyata aku nggak nyangka ya, berarti Bu Nila sebagai seorang kepala cabang juga pada saat itu bukan yang Iya. kamu harus bisa, nggak gitu ya, malah ya, jadi malah justru digali lagi dari sisi yang lainnya. Jangan sampai nanti berbenturan sama suami malah jadi malah Iya. nggak bisa jalan gitu ya Bu Yusi ya. Wow, Bu Nila nggak nyangka loh. Iya, Tapi dan dari situ jadi membentuklah seorang Ibu Yusi. Dan memang waktu itu saya pernah bilang bahwa Bu Yusi masih punya anak kecil, suami. Ya ibu selalu bilang, jadilah versi terbaik ketika kita punya anak kecil. Berapa jam Yusi bisa lakukan pekerjaan itu, lakukan saja. Jadi saya tuh ya anak tidur, terus saya mulai belajar Facebook karena waktu itu memang Meisha terlahir juga dalam kondisi yang memang kesehatannya juga kurang bulan ya, beratnya juga 2 kilo nggak sampai. Saya juga harus mengatasi psikis saya yang trauma banget. Ya udah, saya belajar Facebook sekian belas tahun yang lalu. Zaman itu. dulu ya masih Facebook Iya, ya. gitu. Oke. Setiap hari itu kafe, ini versi terbaik Iya. yang bisa saya lakukan saat itu Iya. ya. Saya nggak mau nyerah sama keadaan, karena waktu itu kata Bu Nila, jangan jadikan anak sebagai alasan. Kalau kita ingin memulai, tunggu anak sudah besar, yakin kita akan memulai nanti. Lakukan saja yang sekarang bisa dilakukan. Oke. Jadi setiap maaf, saya garis hari, bawahi dulu ya, jangan jadikan anak sebagai enggak. alasan. Dan setiap hari kafe, aku belum ngerti dulu ada Halimah lah atau Give Me Five apa. Setiap hari itu saya menginbox minimal 6 orang. Di Facebook. Facebook zaman dulu belum ada ketentuan. Kalau sekarang kan kita udah banyak Iya, banget nggak ya boleh etika ya. ya, nggak sembarang ngetek, Boleh, ya. terus nggak sembarang inbox gitu. Tapi kan dulu 13 tahun yang lalu mah belum ada yang seperti itu. Iya. Jadi saya setiap pagi tuh assalamualaikum, makanya saya jadi punya banyak teman yang di Kalimantan, di mana dari situ. Assalamualaikum, saya Yusi, dan itu pernah saya perlihatkan sama teman-teman manajer. Inbox saya 13 tahun yang lalu, dan baru berbuah itu beberapa bulan yang lalu. Serius. Namanya Kakak Farida. Jadi kalau di Wow. Facebook tuh bener ya personal branding, kata Bunda Ana. Teh Yusi, Mbak Yusi, saya dulu yang pernah Mbak Yusi kirimin katalog di Jakarta, dan saya ngikutin selama sekian belas tahun Mbak Yusi. Ternyata Mbak Yusi sekarang udah berhasil menurut iya, dia. iya. Aku pengen tulip, katanya sebenarnya aku dari dulu tuh udah pengen, tapi dia banyak kesibukan segala macam, dan akhirnya kemarin memang ambil chopper. Wow. Dari sekian tahun ya. 12 tahun. Baru kemarin beberapa bulan Iya, lalu. saya ya, lihat ya. itu manajer, teman-teman ini loh, pelajari chat saya selama bertahun-tahun gitu ya sama Mbak itu, yang mau ketemu gak jadi, udah lihat katalog belum jadi. Nah, itu kenapa sampai seperti itu di Facebook dulu ya, berusaha jadi versi terbaik itu ya karena memang anak masih kecil, nggak bisa keluar rumah cuma bisa berapa jam. Itu Gitu. tuh pertanyaannya, yang di Facebook itu kenal apa enggak sih? Enggak, kan dulu pekerjaan saya setiap hari Pokoknya itu siapa aja Halimah. gitu. Iya, Tapi Halimah. siapa aja? Siapa aja. Jadi dulu kan suka masih baru tuh kan mutual saling Ya. saling add. Enggak kenal. Jadi setiap Random aja ya. random, tapi saya dengan bahasa yang berusaha sesantun Papanya, mungkin, iya, dari iya. tulipware, keunggulan begini, seperti itu kafe. Oke. Baru berbuahnya kemarin, Iya, kebetulan baru berbeda sharing kemarin. sama Keren teman-teman. banget ya. Nah, waduh ini katanya Kak Dewi ya sedikit kata, aduh asli deg-degan gimana enggak Bu Nila nggak bilang-bilang kalau saya mau di apa katanya di res. Saya baru datang ke kantor mau masuk ruang, Bu Nila tiba-tiba Bu Nila langsung manggil saya untuk presentasi. Dites Tapi kan, mungkin. oh dites, Dites. tapi karena saya sudah dididik, jadi saya bisa. Oh gitu ya. Jadi kalau Bu Nila suka Ih, itu ya. Nah, saya pertama kali dilepas sama ibu tuh ya, untuk inget banget waktu itu ada kerjasama sama Kompas ya, Iya, kalau nggak benar, salah. benar. Itu qadarullahnya itu ibu tuh hilang suara, dan ibu bilang ini skenario Allah Yusi, ibu bilang gitu. Jadi pagi-pagi kita udah mau berangkat, ya kita kan tim yang backup, ibu yang presentasi. Terus ibu bilang, Yusi, ini suara ibu nggak ada. Yusi harus presentasi, itu kan di hotel ya. Ibu Yusi harus presentasi apa? Apa aja
selalu begitu ya, gitu mindsetnya ke kita. Iya. Ngomong aja. Itu kafe aku tuh udah yang ya sudah gitu. Akhirnya ya nggak mungkin nggak. Ya. Ibu ya tadi ini skenario Allah Yusi, ditakdirkan ibu nggak ada suara, nggak mungkin ibu bicara seperti ini, ibu bilang. Dan dari situ saya betul-betul yang meyakini banget bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, segala sesuatu itu sudah sama Allah digariskan, kapan Allah akan mengangkat kita, kapan Allah akan memberikan satu kepercayaan, kapan kata Allah jangan dulu. Itu saya yakin banget, itu pelajaran pertama. Dan bismillah saya maju. Terus saya cuma bicara apa adanya, saya cuma ceritain kenapa tol itu bagus, karena kalau di rumah itu anak saya tuh kalau nonton suka pengen meluk, makan cemilan, nutupnya tuh gampang banget, bapak ibu, saya bilang cuma tek gini aja, dan ibu tuh langsung yang itu belum pernah loh ke sebut Yusi itu. Iya, karena ibu bilang setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dan kita harus belajar terus, even ibu gitu, ibu terus belajar dari siapapun. Iya betul. Ya udah nggak bisa nggak ngomongin Bu Nila ya, Iya, karena perjalanan bener. aku tuh Bu Karena Nila, ya Bu itu ya, Evi, karena iya. nenek moyang ya, sebenarnya Iya. kita dapat banyak ilmunya dari beliau ya. Oke, nah tadi Penerimaan pada diri ya, sendiri. penerimaan pada diri sendiri, terus jangan Jadilah jadikan versi terbaik. kendala itu sebagai alasan ya. Cari potensi yang Cari lain. potensi yang ada Dan dan serius. jadilah yang Versi terbaik. versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Dan ternyata nggak ada modal itu Kak Ocha nggak jadi halangan ya. Dari nggak ada modal sampai sekarang bisa modalin kita loh. Modal dari Ya, nah terus udah gitu pertanyaannya, setelah sekian lama kan belum dapat restu yang yang maksimal ya dari seorang suami, dari Pak Edi. Pada akhirnya seorang Pak Edi bisa ngasih restu itu gimana sih Bu? Bu Nila juga tahu ceritanya. Wah, dengan pokoknya tadi ke ibu saya kirim, tapi sebenarnya maksudnya tulus juga ya, waktu itu tuh tulus tuh bener-bener minta restu. Saya tuh mau memulai, saya udah resign tapi saya mau memulai kehidupan yang baru. Saya pikir saya bisa sukses bersama Tulip, saya minta direstui gitu. Jadi ke mama, ke ibu juga. Dan dari situ kan ibu mertua juga sempat bilang sama suami, ya biarkan coba lihat gitu. Dan saya bilang ke suami, kan saya bilang, makanya waktu Pak Paulus cerita tentang Rudi Hartono yang beri aku 1 angka lagi, itu saya langsung berasa yang beri aku 1 tahun lagi. Jadi aku ke Pak Edi waktu itu bilang, tolong 1 tahun, kalau 1 tahun ini tidak ada kamu nggak usah suruh saya pulang, saya akan pulang gitu. Dan ternyata tahun berikutnya itu malah tercapai Hongkong Macau 2 tiket. Jadi ya gitu, setelah restu ridho dari mama, dari ibu mertua, malah tahun kedua itu saya sama Allah diizinkan untuk bisa bawa suami ke Hongkong Macau. Ya itu jadi satu pembuktian juga mungkin ke suami kalau dia itu bilang ya Yusi itu gigih banget gitu. Dia pengen, saya beri dia waktu dan dia berusaha untuk membuktikan dengan waktu itu. Jadi saya terbiasa begini Kak, mungkin yang kedua ya, mengkomunikasikan apa yang saya mau, mimpi itu saya sampaikan. Jadi saya bicara sama mama dulu juga, awal-awal mau dapat LG saya bicara, mau dapat boom saya ngomong. Dapat LG aja bicara. SMS kan zaman dulu nggak bisa ngirimin foto. Iya. Naon kata mama ngerti juga kali ya gitu. pas mama ke Bandung mah yang gini tuh gitu, ini tuh kalau mencapai begini, terus boom ini tuh gratis loh mah. Wah berapa tahun gitu ya, berapa bulan baru bisa dapat ini gratis mah, kata mama teh. Halo, itu harganya sekian, ngelihat yang berapa bulan, bukan kalau ada omset segini dapat ini. Butet mau apa? Yang ini nunjuknya tuh silver walk, nah kan gede ya, silver walk kan level berapa yang gitu, paling tinggi lah gitu ya. gitu kata mama teh. Iya bisa kata mama, sok didoain sama mama, tiap sholat juga didoain. Jadi memang mulai dari LG boom, sampai saya pengen ke luar negeri, saya pengen untuk anak-anak apa gitu. Sampai ketika ulang tahun Pak Edi, mama Dang tuh kan suka fotografi itu kamera itu mahal, lensanya itu mahal, tapi tahun ini Butet pengen kasih ulang tahunnya itu gitu ya, didoain sama mama, doain. Jadi saya selalu mengkomunikasikan mimpi, target, apa yang pengen saya capai setiap tahunnya itu kepada mama awal-awal, lalu kemudian akhirnya tercapai ke suami. Tadi ya salah satunya tuh kan udah dibeliin kamera, masa sih nggak ngerestui, udah dibawa keluar negeri. Udah dibawa keluar negeri kan gitu. Terus ke anak-anak juga, dan akhirnya ya 1 hari sampai besok itu juga kuas tuh langsung meluk ibu-ibu gitu. Pak Edi mau lihat rekening aku, dia mau lihat operating aku gitu. Jadi ya
saya liatin waktu Iya. itu. Kita kan biasanya kalau malam minggu dalam 1 bulan tuh tetap kafe kalau anak-anak udah tidur suka nonton midnight, tetap harus Oh, bobogohan pacaran, ya. ya. Jadi ke Lembang malam makan, terus pas udah agak ya kan agak ya gitu Ya. lah kan, so sweet ya. Aku udah pacaran Ya, tuh apa suhunya kan dingin stabil. ya, dingin ya. Mampir ke Jangan ATM, ya. mampir ke Ya. ATM karena emang Pak Edi tuh yang Oh, nggak habis makan mampir ke ATM. peduli lah, maksudnya nggak peduli tuh ya kamu bekerja kamu dapat ya hasilnya untuk kamu Ya. gitu. Karena ya alhamdulillah misalnya kayak untuk makan untuk apa kan dia bertanggung jawab, tapi kan ibu bilang kita jangan mau di zona nyaman. Kita bersyukur suami kita bisa menghidupi kita dengan layak dan baik, tapi kita masih punya saudara, kita masih punya keluarga, masih banyak orang di sekitar kita yang harus kita peduli. Nah itu yang membuat saya termotivasi kan untuk tetap kerja. Dan ketika dia lihat angka di rekening, ini berapa lama kata dia. Terus waktu itu overriding yang luar biasa juga, angkanya fantastis banget ya. Ya ini bonus saya bilang gitu. Ya saya simpan karena memang ya sehari-hari juga dia bertanggung jawab. Saya juga belum tahu itu untuk apa gitu ya, tapi saya pengen beliin dia hadiah gitu yang kalau dia izinkan. Jadi saya selalu bilang izinkan saya TV mau ambil dari Tulip ya untuk masuk ke rumah ini. Jadi saya tetap berusaha untuk mendudukan dan menghargai posisi dia sebagai imam. Sebagai kepala keluarga gitu. Kalau kata Bu Evi itu di Tulip itu kalau kita bisa beli rumah, alhamdulillah inspirasinya sudah ada jelas. Bu Nila, Bu Ratna Suminar itu inspirasi buat saya. Tapi kalau kita sama Allah diberikan suami yang bisa memberikan kita sebuah rumah, maka kitalah bagian yang ngisinya. Nah itu kata aku. Oh, gitu Jadi dari ya. situ pokoknya Oke. semua isinya Dari harus dari Tulip. Wih. Ya akhirnya dari situ ya pelan-pelan ya kan dibawa ke luar negeri kafe, masa sih nggak Iya, direstui? ya masa sih ya, ih, kamu gitu ya. Ya pelan-pelan akhirnya Udah sampai sini sih udah kelihatan lah ya, nggak usah ditanya lagi. Kalau iya, sekarang kan apalagi udah dibeliin kamera, Iya. lensa, hasil fotonya ya. dari itu ya kamera Dari yang kamera Tulip yang makanya pantesan tadi ada aku kayak pajang. Makanya ada aku bau pajang. tulip gitu ya. Jadi ini hasil, ini bukan lukisan teman-teman, tapi ini hasil karyanya Wow. Pak Edi. Yang di situ juga yang di atas kafe itu daun itu hasil karya Pak Edi dari kamera. Kenapa kita momentkan di sini untuk mengingat yaitu dari kamera yang Oh gitu. Jadi sebenarnya ini udah kayak rumah tapi kayak semi museum gitu aku ya. tuh kayak banyak filosofi ya. Tapi itu loh yang bikin Ya itu mungkin sebenarnya itu rahasia yang kebanyakan orang nggak lakukan ya Kak Ocha ya. Jadi ketika dilakukan, lihat ke sini ada tulipnya, lihat ke sana Ya, ada hasil jadi tulipnya. spirit. Malah jadi spirit yang jadi semangat buat tetap terus berkarya ya. Iya. Oke, tadi kita lanjut lagi ya. Berarti udah dapat restu nih dari seorang Pak Edi. Nah rahasia yang berikutnya apa sih Bun? udah dapat restu itu kan udah full banget tuh, udah full banget, terus jadi semakin berani Ya. untuk punya target dan punya mimpi itu kan naik lagi Ya, naik lagi bener. seperti itu. Jadi ya dari situ dosisnya naik lagi, makanya sampai ketika diberikan ya amanah ya Ya. untuk cabang gitu ya, terus ya apalagi ibu bilang gitu, terus Pak Paulus juga gitu, agar diri itu bisa lebih bermanfaat lagi gitu kan. Jadi target pribadi juga semakin hari juga semakin naik teman-teman. Oh ya tentang target nih kan kafe juga nanya tuh Iya. gimana sih, kan masih banyak yang suka kayak takut sama target. Bener banget Nah, tuh. nah ini Tadinya pengalaman. namanya nanti. Nah, nggak apa-apa, nggak takut apa-apa dulu lah. duluan Karena ya. kan sejak setelah ada dukungan tuh kan jadi kayak lebih berani Ya, untuk bermimpi, benar, lebih benar. berani untuk punya target Ya. gitu kan ya. Meskipun saya dari awal-awal juga udah belajar Udah punya ada target ya, yang kayak tadi LG, 30.000, boom, LG, boom. ya Oh, gitu. Jangan tanya kok sekarang sehari berapa, nggak perlu ya. Ah, Dulu nggak usah, nanti 30.000. aku takut terkejut. Nah jadi saya gini, pernah saya berbagi sama teman-teman juga, khususnya di Cimahi ya. Kenapa sih kita takut sama target? Kebanyakan kan yang takut sama target tuh katanya adalah kita yang basicnya itu adalah ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya hari-harinya seorang ibu rumah tangga seperti saya dan teman-teman itu penuh sama target. Yang kayak gimana? Seragam anak harus beres hari apa? Oh.
makan sudah harus ada di atas meja. Iya benar. Ya, Iya, benar, makan benar. harus ada di atas meja jam Iya. berapa. Betul. Uang nggak boleh habis sebelum tanggal berapa. Iya, benar. Ya, lalu kemudian banyak lah ya kalau kita misalnya kayak lagi pergi nih, kayak lagi pergi ke keluar, kayak saya misalnya pergi keluar kota tuh weekend, Iya. jalan-jalan gitu kan ya, seragam anak kayak Mas PK kan masih dicuci sama kita ya, kalau sekarang mah udah gede, belum dicuci tuh, aduh gitu kan ya, kenapa ya, karena besok Senin mau dipakai. Iya. Nah ketika besok Senin mau dipakai, saya pasti harus berusaha menyelesaikan itu sebelum hari itu. Dan ketika saya misalnya teledor atau perencanaan saya kurang matang sehingga saya pergi main itu belum selesai, saya harus berani bayar harga. Karena apa? Ketika target itu kayaknya kita salah dalam memperlakukan di awal mungkin atau seperti apa, tapi target itu udah dibuat, ya bukan target yang harus dirubah menurut saya, tapi cara mencapainya harus diukur. Oh berarti saya salah gitu, saya nggak ngukur caranya, harusnya itu udah saya cuci sebelum hari apa, sehingga akhirnya ketika hari Minggu di mobil itu saya bisa dengan yang ya udah beli baru misal. Itu resiko ya, saking karena udah resiko yang harus saya bayar karena apa, saya salah kemarin. Nah dari situ tuh sebenarnya yang itu sih filosofi itu yang selalu saya jadikan satu prinsip, bahwa kalau kita merasa tuh kayaknya targetnya ketinggian, sebetulnya tidak ada target yang terlalu tinggi atau ketinggian, karena memang semua target itu pasti udah diukur sebetulnya, hanya cara mencapainya saja mungkin harus kita cari cara. Nah setelah dukungan full tuh ya memang lebih berani lagi untuk punya target apa, terus mimpi apa, tapi tetap fokus sama lintasan sendiri itu tetap fokus sama lintasan itu tetap. sendiri. Boleh nggak deh, tadi kayaknya nyebutin terus ya itu ya, fokus pada lintasan sendiri. Sebenarnya biar kita juga sahabat tulip yang ini juga nangkep ya, ini tuh apa sih fokus pada lintasan sendiri itu. Fokus sama lintasan sendiri itu ya memang seperti dari awal tadi, kafe, penerimaan kita kepada diri kita, kekurangan kita apa, keterbatasan kita saat itu apa, potensi kita apa, kelebihan kita apa. Nah sebetulnya kan kalau kemarin Fast and Furious itu ya, itu kan kalau kita kayak balap tuh kan kayak ada lintasan-lintasan gitu ya. Dan perusahaan itu sebetulnya sudah membantu kita untuk memetakan lintasan-lintasan itu sebenarnya, dan itu udah diukur ya. Ya kalau saya sih ngeliat contohnya kayak ada PV misal, itu ada lintasan 1000 PV, ada lintasan 2000 PV, ada lintasan 3000 PV ya. Ketika itu lintasan itu diturunkan brebet gitu ya, ya kita mau memilih lintasan yang mana. Jadi saya selalu melihat, saya mau pilih lintasan yang mana, saya mau pengen target saya tuh apa. Tadi ya kalau sama target udah nggak boleh takut kan, karena udah penerimaan diri bahwa hari-hari saya juga udah penuh sama target. Nah tinggal pikirkan saja bagaimana cara untuk mencapai target itu. Kan saya udah mengukur cara untuk mencapainya seperti apa misalnya. Nah itu juga ilmu dari tulip tuh udah lah ya, udah komplit sebetulnya. Jadi misalnya saya pilih nih lintasan saya adalah yang ini, ya udah saya fokus untuk menyelesaikan lintasan saya itu. Saya tidak sedang mengalahkan lintasan orang lain, tidak. Saya juga tidak merasa hebat dari lintasan orang lain, juga tidak. Saya juga tidak mau terintimidasi oleh lintasan orang lain yang oh dia milih lintasan itu. Enggak gitu. Saya memilih lintasan yang sudah saya ukur sendiri, dan saya hanya akan fokus sama itu sampai dengan titik akhir. Misal tayang nih waktu itu, oh iya emas ya, waktu berapa tahun yang lalu tuh ada emas tuh bonus tahunan. Oh ya barang udah banyak, kayaknya saya mau emas. Udah ke situ. Berapa targetnya? Saya mau di angka itu, dan sepanjang tahun itu mau hujan, mau badai, mau ya apapun itu ya jalan gitu. Karena kalau terus kemudian berbuah piala, kalau terus kemudian berbuah gelar, bagi saya itu adalah bonus, dan yang dididikan kepada kita kan juga bonus, bukan itu yang kita kejar, tapi apa sih yang bisa kita dapatkan selama kita menyelesaikan lintasan kita, pertumbuhan secara finansial, secara mental, secara karakter. Nah itu. Jadi berarti sebenarnya seorang Bu Yusi Fendriani ini bukan pengen jadi top ya, tapi ketika ada
sesuatu yang udah diberikan sama perusahaan, kamu mau yang mana? Ya udah Gitu. pilih, misalnya ya ini kalau secara aku ya misalnya, oh ya udah aku pengen yang 5.000 PV. Karena maunya banyak Karena kan. banyak yang gede dong, nggak mau yang kecil ya. Bener-bener, Terus aku fokus pada lintasan aku. Jadi waktu ada orang yang mau dia lebih apa mau dia kurang, ya udah biarkan aja ya. Kita fokus aja sama lintasan Iya. itu. Pada akhirnya jadilah seorang Bu Yusif Hendriani yang Versi ternyata terbaik. nggak cuma di 5.000, bahkan Iya. bisa lebih dari 6.000. Waduh, itu Karena versi memang terbaik. ternyata- karena versi terbaiknya. Iya, jadi akhirnya kayak 5.000 harusnya selesai bulan apa? Ya. Tapi selesai lebih dulu. Wow. Gala dinner harusnya berapa tiket? Jadi bisa sekian tiket. Dan satu lagi sih, emang ketika itu tercapai, target itu udah tercapai, lintasan itu saya tuntaskan, saya selalu mengajak orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi itu untuk melihat gitu loh pencapaian itu. Makanya memang dari pertama kali event-event penghargaan bonus tahunan ya, belum lah ke piala mah ya, masih yang bonus tahunan mesin cuci itu loh. Iya. Orang pertama yang saya ajak itu adalah mama dan suami. Dan setelah itu saya terus ketika anak udah boleh ikut, anak saya bawa sampai puncaknya itu sebetulnya yang baper tuh papa ya, waktu national gathering yang di Trans gitu. Karena papa saya tuh orangnya waktu nganterin saya 96 ke Bandung tuh ya teman-teman ya, dikit nih ya, datang dibukain rekening. Karena misalnya keluarga saya juga bukan keluarga yang berlebih banget ya, kalau mau nyekolin anak tuh investasi papa saya tuh ada satu tanah untuk satu anak, itu harus sampai tamat. Pokoknya papa nggak mau, harus sampai tamat. Jadi kayak gitu tuh, anterin ke Bandung, dibukain rekening, ini uang untuk kamu sekolah dan harus cukup. Dan papa nggak akan kesini sebelum kamu jadi sarjana, sebelum kamu wisuda. Serius? Ya, nanti kalau adik saya yang kedua datang, beres, gitu lagi. Nih Butet, kata papa, ini uang yang untuk adik, harus tamat. Sampai adik saya 4 orang semua kesini, dan saya bilang sama adik saya, kita nggak tahu mama sama papa tuh di rumah tuh seperti apa, pokoknya harus bisa selesai dengan yang sudah. Dari situ kan juga belajar target ya saya ya, harus selesai lebih cepat. Dan kalau mau cepat ketemu sama papa, wisuda lah yang cepat, karena papa nggak akan kesini kalau kita nggak wisuda. Kalau mama tuh kalau anaknya sakit masuk rumah sakit, sebisa mungkin mama masih datang. Nah, Tapi papa enggak ya? makanya waktu saya jadi manajer waktu yang itu tuh yang di Universal, sebetulnya tiket pesawat yang saya udah siapin buat papa itu 2. Tadinya tuh bukan, ya misalnya Pak Edi juga tahu. Tadinya itu Pak Edi tuh mengizinkan tuh saya bawa mama sama papa. Tapi ternyata papa saya bilang nggak bisa. Papa nggak bisa ninggalin sekolah karena papa memang orangnya itu guru yang idealis banget. Apa itu acaranya? Ya saya dilantik Pak jadi manajer. Oh kata papa saya teh, ya nantilah papa datang. Tapi waktu itu saya menerima ya, kafe saya menerima tadi ya, semua terjadi atas izin Allah. Belum terlalu sukses untuk membuat papa saya datang ke Bandung. Jadi nggak datang? Tiket pesawat itu, ya mama saya bilang nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Saya bilang itu saya jadikan sebagai ya, karena memang papa itu layak untuk momen yang memang harus istimewa banget. Jadi papa saya itu baru datang ke Bandung waktu national gathering yang di Trans, lalu kemudian waktu saya mau berangkat ke Korea yang sama Pak Edi itu di Jakarta, beliau juga sudah pensiun waktu itu, dan beliau datang ke sini itu ketika saya menerima amanah sebagai pimpinan cabang. Saya bawa ke kantor, saya minta pendapat beliau bagaimana tujuan dari amanah ini tuh, ini Pak, begini Pak, begitu. Terus sama Bu Nila udah bicara, ya Ibu bilang begini begitu. Nah saya liatin ini kantornya, itu ibu-ibunya. Saya tuh oh iya, oke, kata papa. Iya papa doain, papa ridhoi. Jadi papa tuh datang ke sini tuh bener-bener untuk satu, menurut beliau tuh ya memang untuk satu pencapaian yang memang layak untuk pembuktiannya tuh memang dilihat. Jadi setelah kita menuntaskan lintasan itu, ya itu tadi kafe ajak orang yang kita cintai. Kalau bahasa Ibu Nila tuh jangan datang sendiri aja kalau event gathering. Sakit sih, capek sih, berjuang untuk kesitunya sekian gitu tiket ya. itu ya. Tapi terus kemudian terbayar. Jadi ya fokus sama lintasan kita lah, nggak usah terintimidasi. Kalau kayak challenge ya, misal teman-teman di Cimahi mungkin udah tau lah, Bunda mah suka gitu, keluar nih dari kantor nih berbet gitu ya, trekking. Nanti kan yang, aku udah 5 juta, aku udah 3 juta. Saya selalu bilang, jangan bandingkan sama punya orang. Ibu 5 juta,
5 juta itu iya lebih tinggi dari 3 juta. Tapi apakah 5 juta itu sudah cukup untuk nge-breakdown target sampai ujung lintasan nanti? Ternyata harusnya kalau dibagi rata-rata sekarang itu ibu tuh bukan di 5 juta, sudah harus di 7 juta. Nah itu tuh fokus sama lintasan sendiri. Iya. Kan ngerasa hebat karena ngebandinginnya sama yang 3 juta. 3 juta, ya betul. Nah terus nanti 3 juta tuh minder Iya. gitu kan ya. Jadi pokoknya tuh nggak usah terlalu Nggak usah sering-sering mikir deh. kesananya ya. Kayak cerita yang rusak sama itu tuh singa yang Iya. dikejar. Nggak usah terlalu sering lihat. Sesekali kita melihat ke sebelah untuk mengambil inspirasi. yang baiknya. Nah, tapi selebihnya fokus. Karena kalau enggak nanti kita kayak nggak bersyukur Ya. sama diri, mengeluh terus. Oke. Gitu. Ini pokoknya banyak banget ya, Ah, keren Kak banget Fe, ya. pokoknya gitulah Ini tuh kurang lebih. sebenarnya Sahabat Tulip udah nggak akan bisa dikupas semuanya hari ini ya, karena Iya, ya 13 perjalanan tahun, 13 tahun nggak lah. mungkin dalam hanya sejam 2 tapi jam semoga ya. bermanfaat ya, Ya. tidak mengurangi rasa hormat kepada Ini semua aja udah bikin teman-teman. banyak orang-orang yang termehek-mehek ya. Termasuk ini menahan. Termasuk menahan ya. Menahan ini. Nah tapi ini kita akan pokoknya akan tetap panjang ya, dan kita juga nanti minta waktunya mungkin suatu hari kita bisa khususnya untuk sahabat Tulip yang udah member, kita bisa minta inspirasinya melalui Zoom meeting misalnya ya, jadi lebih fokus lagi. Nah tapi yang kita kepo adalah bagaimana tanggapan keluarga ya kan gitu ya. Terus maksudnya ini kan kayaknya kalau aku ngelihat kayaknya seorang Bu Yus itu kayak sibuk banget ya. Bener nggak sih anaknya tuh terurus dengan baik gitu ya? Seperti permintaan Tuhan. Iya gitu. Bener nggak sih terurus dengan baik, sehat? Terus pelajarannya beneran masih ini nggak sih? Apakah kan banyak banget ya di luar sana mama-mama yang sibuk sampai akhirnya anaknya ini padahal nyindir diri sendiri loh. Sampai anaknya akhirnya nggak terperhatikan. Iya, Gitu. kalau itu kan harus tanya sama yang bersama. Oh gitu ya, oke. Kalau iya, Abang Atar ini lagi main basket. Oke, siap. Oh ada tamu ya. Oh, ada tamu ya? Ada tamu ya. Ini kenalin loh, ini pacarnya Bu Yusi. Yang tadi ya pacaran ke Lembang ya. Di sini? Ininya Iya boleh. Oh ada ini ya, nanti aku pinjem mic dulu. Jadi ini adalah ini nggak boleh dikeceng ya sahabat Tulip. Ini Ini pacarnya adalah- tadi ini adalah terdakwa. Terdakwa ya. Yang tadi diceritakan, yang tadi kita nggak gibah ya, enggak ya. Dan dia sudah ridho kok. yang tadi lihat rekening itu ya. Iya. Nah, ini kita mau kupas dulu nih versinya Pak Edi ya. Ya, Pak Edi mah suka begitu deh, suka pura-pura manja gitu ya, biar nggak ada yang bercanda. Gimana Bu Vero? Nah, Pak Edi, jangan manggil ibu atuh Bapak. Gimana Kak Vero? Kak Ya. Ocha? Nah, Pak Edi, Iya. kita tuh mau kepo ya. Jadi ternyata kan seorang Bu Yusi yang sekarang udah jadi apa? Kemarin kita denger banget ya, udah top gitu ya. top. Terus udah top gitu. top. Terus udah gitu udah apa? Brands Insel apalah banyak banget, bisa dikepoin di Instagram Tulipware. Udah gitu kita juga tadi anterin ada rice cooker, laptop, handphonenya 2 belum yang kemarin-kemarin udah dikasihin ya. Padahal ternyata awalnya tidak direstui ya, maksudnya Oh, ya restunya iya, tuh iya. yang kayak mau enggak gitu ya. Nah itu tuh Enggak, Kafe emang enggak. emang enggak ya, aduh tadi saya nggak enak mau ngomong gitu. Nah sebenarnya pengen tahu dulu pertama kenapa sih seorang Pak Edi tidak merestui Bu Yusi untuk awalnya berjalan bersama Tulipware? Oke, ya. Mungkin ini untuk para suami mungkin ya. Ya, Para suami. Sayangnya suami. ya tapi Ini mungkin para nanti Oh iya. kan ini Para suami iya, aja. ada perwakilan. Dulu awalnya karena saya mikir kewajiban mencari nafkah itu kan suami. Ya, Ya, pasti mungkin semua suami juga berpendapat sama. Pertama, karena kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Yang kedua, saya belum tahu perusahaan ataupun pemberi kerjanya seperti apa. Seperti apa. Nah, yang ketiga, itu juga mungkin berhubungan dengan kewajiban sebagai istri. Saya khawatirnya pada saat nanti dia kerja, takutnya anak-anak terlantar kayak Ya. gitu. Nah, akhirnya saya menanyakan itu ke Lucy, seperti apa sih ya. yang terjadi di Tulip itu. Akhirnya kita diskusi. Artinya tetap suami istri tetap harus berembuk ya, harus apa namanya, harus komunikasi. Jangan disembunyikan lah kayak gitu. Akhirnya saya tanya perusahaannya seperti apa, kemudian tujuannya apa untuk ikut seperti ini. Ya akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sepertinya
lancar-lancar aja, oke aja. Itu awalnya seperti itu. Oh awalnya kayak gitu. Iya. Oh jadi sebenarnya pada awalnya itu karena takut. Oke. Oh biar lebih jelas. Oh manggilnya panggilan sayang ya. Panggil yang. Aduh, oh ini ada earphone ya, jadi aja aku. Oh. Jadi kedengerannya Ya, pelan. Oke. Iya. Ya maaf ya ini tadi mic-nya agak kecil. Iya. Jadi awalnya tadi ya ternyata takut seorang Bu Yusi ini meninggalkan kewajibannya Iya, sebagai benar. Sebagai istri, terus udah gitu ke anak-anaknya juga gitu ya. Apa namanya tuh? Terlantar. Takut terlantar ya. Di Jakarta juga. Di Jakarta ya. Jadi sebenarnya sayang ya sama keluarga intinya ya. Kalau buat makan kan udah ada lah deh. Iya. Dia suka gitu bukan. Terus udah gitu mungkin Apa yang eh, kau cari nah wanita? gitu ya. Ini pernah nggak sih terlintas sama Pak Edi? Emang kurang ya apa yang udah aku berikan gitu ya mungkin enggak ya? Enggak sih sebenarnya waktu itu kan saya udah bilang kalau untuk masalah makan, masalah Iya. di baju anak itu saya siap. Siap ya. Tapi saya pengen berkembang katanya gitu. Saya pengen berkembang, saya pengen punya penghasilan sendiri dan ternyata kan penghasilan sendiri itu ya ini untuk semua ini ternyata. Untuk semua ini ya. Dari rumah ini yang saya hitung ya. Mungkin yang saya beli Oh, Bapak ngitung juga. paling Ternyata. paling cuma 10% Oh, dari gitu. saya. Sisanya itu dari Wah, keren. Jadi Karena pembuktian terberat itu justru kepada suami sendiri. Kita bisa bilang ke orang-orang bahwa saya sukses, saya punya uang segini, Iya. tapi orang yang paling tahu kita punya uang atau enggak itu suami. Orang yang paling tahu kita masih rungsing ya, Iya. uring-uringan. Jadi ya memang. oh iya bener ya. Tapi Ini saya tidak pernah tahu jumlah Ya, rekeningnya. tidak pernah tahu. ya. Sekarang nggak diliatin ya. Waktu itu yang uang sekali itu ya, sekali sekali. aja. Memang apa ya? Pokoknya uang saya uang istri, uang Ya. istri ya uang istri. Oh gitu. Uang saya. Ya. Oke, luar biasa ya. Besok-besok Catat ya Kak ada- Kevin. Iya, besok Undang ada. catet. Iya, ada TV tiba-tiba datang, besok ada apa datang gitu. Jadi Ya. nggak pernah. Tapi yang luar biasa kan karena nggak belanja dari uang, maksudnya nggak kayak ngabisin uang ya. Tapi enggak, semuanya enggak. itu banyaknya dapatnya dari tulip ya. Bener. Kecuali sofa kan karena memang nggak ada ya dari tulip. Tapi Sofa ini dari alhamdulillah kulit dibeli juga dari sebenarnya ya. komisi. OMG kakak. Kitchen set juga Kak Kafe. Kitchen set Terus kemarin sofa. teman-teman bukan bermaksud ria, Ya. tapi maksudnya semoga menjadi spirit. Motivasi Alhamdulillah ya. Kemarin ganti bed set ya. Gitu. Wow, pantesan Pak Edi makin cinta ya. Pembuktian. Pembuktian. Gitu. Nah, ini Insya Allah kata- bisa diandalkan. Kata Bu Nila juga Bu Yusi telah menghempaskan kekhawatiran Pak Edi katanya ya. Oke, Satu luar lagi yang biasa. ini satu lagi ini nih yang Ya. laptop nih. Dan alhamdulillah dapat laptop hari ini. Jadi saya Yusi, Mesha sama Abang sekarang udah punya laptop semua. Wih. Yang kemarin buat Abang Atar ya? Kemarin buat Abang Atar. Yang bulan tahun lalu ya. Ya, ini buat Bulan buat ya. budanya. Kalau saya kan pun ada yang punya Abang Antarin dulu terus Mesha. ke Oh, Mesha. jadi semuanya sekarang udah punya. Alhamdulillah. Waduh, padahal Alhamdulillah. memang sebenarnya sekarang kepake banget ya. Bener, Sekolah juga mesti iya, pakai laptop segala iya, macam. iya, bener. Ih, keren banget tuh. Aduh, Iya, Kak lihat Kartika. bed setnya katanya. Oh, lihat. Kak Kartika suka banget sama pasangan ini, pasangan yang saling mendukung. Wih, ya. Dan ini sih kafe kita tuh para istri maksudnya kalau kita bekerja berbuat begitu kan tetap ya kita berbuat baik sama beliau, menghargai gitu kan ya. Nah, bukan berarti dia tidak mengurus dengan baik, tapi para suami itu memikirkan biaya sekolah anak yang sekarang sudah ya kan dia juga harus berinvestasi untuk itu, Ya, untuk ini. betul. Jadi kalau dengan hasil kita ditulip itu kita bisa saling berbagi di rumah tangga. Ya. Kan istri juga kalau memberikan hadiah kepada rumah tangga itu juga sodako, menjadi amal kebaikan. Jadi saya niatkan untuk itu Ya. ke ibu juga. Semuanya ke dapat mama, ya. Iya gitu. Jadi ya kata Bu Nila tadi lah gitu harus berkembang lah kita Yes. dikasih apa jangan biasa-biasa kata Bunda Ya. Ana Afan tuh ya. Iya, Jadi banyak benar-benar. sekali. Tuh, wanita tuliperma itu sangat berharga, para suami harus bersyukur. Bu Nila, karena Bu Yusi udah bisa ngebuktiin ya. Ya, jadi ini bener kalau bisa ada training khusus para suami, pembicaranya Pak Edi ya. Oke, ini jadi nggak boleh lihat bedset baru. Nanti Nanti kami difotoin aja ya. Hawa-hawanya soalnya. Nanti difotoin Kalau aja. ini Boleh, boleh Nggak difotoin, nggak boleh masuk soalnya, mohon maaf ya, ada batas suci ya. Oke. romantis. Romantis ya. Jadi berarti Pak Edi sekarang udah full ya 100% mendukung kegiatan Insya Allah.
apalagi sekarang udah lebih Amanahnya udah ya. Lebih berat ya. Oke, nah itu tadi dari seorang Pak Edi. Sekarang kita mau kepo dari seorang putra atau putri dari Iya. Pak Edi dan Bu Yusi Iya, ya. benar. Ya, bentar Kak, aku masuk dulu. Aku bukan putrinya. Bukan ya, bukan. Kebetulan Abang Atarnya kalau Sabtu tuh main basket, Basket, dan ini oke. udah beberapa waktu enggak. Iya. Jadi hari ini tuh udah di planning dari, kan kami juga ngedadak ya. Iya bener, aduh maaf aja Iya. diceritain Mbak Tuli ngedadaknya. Kan Ya. pengumuman juga Iya ngedadak. bener, baru juga hari Baru Kamis. kemarin kan Ya lagi diumumin. baru hari Kamis kan. Sini Oke. Meisha, dan Iya. ini ada Meisha hari ini. Wow. Abang Atarnya titip salam untuk Ya. teman-teman semua. Ini- Sahabat Tuli. Kakak Meisha, ya boleh pinjam ininya ya? Ya, Ya, kita Yang kasih ini yang clip-on dulu. ayah nggak apa-apa. Oh, yang ayah ya. Ini udah cantik banget loh. Ini yang tadi diceritakan oleh Bu Yusi. Oh, aku mah kakak putri ketemu gede. Aku tuh berharap dapat ininya loh, Kartika. Jadi putri Bu Yusi itu berharap dapat handphonenya. Enggak ya? Nggak bisa dong, diusahakan. Ini mungkin barangkali buat ini ya, Pak. Nah, ini Meisha yang tadi diceritakan ya. Jadi kenal Tulipware, Meisha masih dalam Meisha dalam kandungan 7 bulan. 7 bulan ya, dan gak lama Meisha lahir, bekerja dari rumah. bekerja dari rumah. Kenal Facebook. Ya, terus yang juga dibawa tadi naik angkot, bener gak sih? Meisha masih inget nggak pernah diajak naik angkot? Bunda bawa Enggak ya, karena masih bayi ya, kayaknya inget sebenarnya Tapi abang. kalau di Aceh demo keluar masuk kampung, ingat ya sayangnya? Ingat tiap hari Minggu. Terus ada adegan masak, aku inget fotonya ya. Nah kakak lagi ya kayaknya ini. Meisha boleh cerita nggak sih tentang Bunda waktu perjalanan Bunda bersama Tulipware, kesan-kesannya apa sih? Suka ikut Bunda dagang nggak? Kadang suka ya, dulu lebih sering ikut demo gitu kan, Iya. alat masak. Bunda ya pantang menyerah gitu. Terus kalau ada orang yang belum mau beli sekarang, Bunda pasti push terus kan. Ayo Bu, beli Bu, kata Bunda. Terus didagangin, pokoknya Bunda pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Oke, yang Meisha suka dari seorang Bunda? Semangat terus. pantang Semangat terus, menyerah. pantang menyerah. Suka marah nggak sih Bunda? Kadang Iya. tegas. Oh tegas ya. Kalau iya iya, kalau enggak enggak. Kalau enggak ya. Meskipun dengan senyum enggak. Kalau senyum. Tapi sebenarnya padahal marah ya. Nah terus udah gitu, aku juga pernah dengar katanya kalau Bu Yusi itu kasih kayak apa ya, kayak challenge ke anaknya kalau udah 10 tahun itu Oh iya. boleh keluar negeri gitu ya Pak ya. Jadi jatah Bapak enggak ya. Jadi Enggak, boleh. tapi dia kalau yang jauh bapak. Oh, yang jauh Korea, Bapak. Hongkong itu kan bapak. Oh, Bapak. Karena anak-anak juga bersyarat dan ketentuan. Oh kan? gitu, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah itu ceritanya gimana sih? Cerita mau Bu Oh iya, Yusi apa? diintroin dulu ya. Iya. Jadi memang gitu ya Dek ya. Bunda punya ke anak-anak tuh, tapi mereka juga tetap kumpulkan poin kebaikan ya. Maksudnya ada poin-poin tertentu yang mereka tuh harus tracking gitu. Iya. Nah, kalau udah 10 tahun itu boleh ikut Bunda ke luar negeri. Untuk negara-negara yang dekat, karena saya juga mempertimbangkan kalau 10 tahun itu kan lintas budaya nggak terlalu jauh. Kalau untuk Iya. yang dekat Iya. gitu ya, jadi saya bisa bawa anak. Dan dia juga 10 tahun itu sudah mengerti, kakinya sudah kuat, dia nggak ngeribetin orang, nggak ngebebanin, Iya. sudah diedukasi juga. Dan karena udah diomongin dari kecil, jadi kayaknya mereka tuh menyiapkan banget momen 10 Menyiapkan tahun. diri ya. Nah, Abang Atar waktu itu Malaysia ya, Malaysia. pas 10 tahun. Terus kemudian Meisha itu sebetulnya sebelumnya itu tuh ikut yang ke Lombok karena jatahnya Abang Atar, tapi Abang Atar itu tuh nggak bisa Lagi ya, ujian ya. lagi ujian. Meisha ikut. Ya. Nah, setelah Lombok Meisha 10 tahun ya. Tapi awalnya kan keluar negeri teh bagian ayah kan. Iya. Tapi karena belum keluar negeri. Karena pas 10 tahun. Belum keluar negeri, jadi Meisha yang dapat keluar negeri. Oh, jadi jatah ayah dipakai Karena pas di 10 karena tahun pas di Meisha. 10 tahun. Nah, itu berembuk tuh kafe. Wah, meeting ya keluarga ya. Keluarga kan kita suka punya rapat keluarga. Iya. Tapi kan kemarin Dede udah ke Lombok. Ini kan sebetulnya kan Jatahnya. yang ayah ya, tapi kan ke Lombok kemarin harusnya jatah Abang Atar karena Dede tuh gitu kan ya. Iya, Ya, iya. tapi kan ini kan komitnya kan 10 tahun. Jadi Iya. yang kemarin Dede ke Lombok itu kan di luar dari itu kan kehendak Allah. Abang begini. Wih. Wah, pokoknya udah akhirnya ya. Yeay. Sama ayah digangguin ya. Apa kata ayah? Dek, mau nggak Deh ditukar? gantian, nanti uang sakunya Dilipat ditambah. ganda. Ngerayu ya, ayah ngerayu ya. Pengalaman apa kata Dede? Ya,
berharga katanya. Wes, ya, karena bener juga ya, kalau uang kan masih bisa kapan-kapan ya, tapi kalau keluar negeri belum tentu lagi ya. Bener nih Meisya, keren banget. Tapi tiga negara dia tiga kan, negara Fe. kemarin ya. Karena dia rezeki anak soleh apa segala. Bener juga ya, sekali ya keluar negeri langsung 3 negara ya. Wah, semantap banget. Nah, jadi seneng ya, apa namanya, punya bunda kayak bunda ya. Banget ya, banyak banget yang didapatkan. Terus udah gitu yang luar biasa, yang selalu yang kita bisa lihat sebenarnya banyak banget yang diposting sama Bu Yusi itu, Meisya malam-malam udah suka masak gitu ya. Ini kayaknya ketularan ya dari bunda ya. Jam segini masih yang ngituin resep yang itu kafe apa yang dipotong-potong ya, apa churros ya. jam berapa? Itu dapat pengalaman dari bunda ya, Meisya. Apa dipaksa, ayo bikin konten gitu enggak? Ya, aku pengen aja kan ngeliat di media sosial juga cara-caranya. Jika pengen aja buat sendiri gitu. Wih, keren banget. Dan ya. ini mas sebenarnya kombinasi masak, bunda, fotografi Iya. juga dari ayah. Kemarin tuh waktu pas acara di kantor kan biasanya anak-anak ikut. Iya. Kemarin nggak ikut ya dek ya, karena emang jam sekolah itu bener-bener nggak bisa ditinggali, jadi hanya saya sama Pak Edi. Nah pas pulang tuh bilangnya gini, bunda selamat, bunda dapat penghargaan, dedek juga dapat penghargaan. Dia langsung liatin foto yang dia lombain itu menang the best, sama sinematografi ya, video yang dia buat tentang Wow. jadi dia langsung yang ya di situ yang mungkin Aku ya kalau Pak merinding loh, Edi Kak. kalau Pak Edi meminta saya bekerja tapi anak-anaknya harus tetap dengan di jalurnya ya. Ya saya selalu minta tolong sama Allah tuh, ya Allah niat saya baik, lindungi anak-anak saya. Jadi kalau saya setiap mau keluar rumah tuh gitu kafe, jaga anak-anak saya ya Allah, karena saya juga bekerja untuk orang lain, untuk orang banyak. Jaga anak-anak saya ya Allah, itu aja. Jadi saya pulang dari dapet penghargaan, dia juga liatin bahwa dia dapat penghargaan. Wih, keren Foto sama banget. videonya itu yang dari ayah Terus sih. satu lagi buat para istri. Wah, Wih, nah ini nih penting nih. Oke, kita geser dulu kameranya. kalau seandainya Ngumpet dulu yuk. pengen menyenangkan suami, tanya hobinya apa, beliin hobinya. Oh, Saya udah tahu sih. Tahu kenapa ditanya. iya. Catat ya. Makanya saya tuh dapat kamera, kemudian dapat lensa. Kalau dihitung itu pakai uang sendiri sih kayaknya nggak kebeli, tapi alhamdulillah dikasih lensa, dikasih kamera. Terus kamera sekarang alhamdulillah udah banyak, cukup banyak. Apalagi kemarin dapat dari Tulip ya. Dapat Ada lagi ya. les, alhamdulillah. Ya karena saya berpikir gini sih kafe, para suami itu kadang-kadang dia mengorbankan dirinya tuh, mau dia bisa beli tapi dia selalu berpikir untuk kita, Iya, untuk anak-anak. benar. Jadi ya kita para istri yang harus peka dan mengerti. Ya, kan kadang-kadang uang sih ada, tapi kalau Dia tuh buat hobi mikir, jadi kayak mikir dulu Iya, gitu dari ya. sekolah anak, Nanti buat kayaknya kalau mau nyenengin diri mah bukan pas udah keluarga ya, jadi waktu masih single Jadi gitu ya, kita tapi pas harus udah peka. ya benar. Oke, catat. Suami aku nonton nggak ya? Mudah-mudahan suami aku nggak nonton Kak. Nggak, tapi bener Ini Kak, kita itu udah lama ya ngobrol itu ya, adalah gimana tips yang keren. Nah, oke, sekarang terakhir karena ini memang kita sebenarnya udah lebih dari 1 jam ya, luar biasa ya. Ini aja apa namanya, dari Meisya dulu ya. Boleh nggak kasih apa namanya, maksudnya buat sahabat Tulip yang nonton gitu ya, dukungan buat mama itu seperti apa, bunda itu seperti apa, Jadi pesan dan kesan buat misalnya kalau ada anak-anak yang nonton juga Ya, untuk gitu. anak-anak. pokoknya kalau ada hobi dikembangin aja, terus harus semangat terus, jangan pernah mau nyerah. Jangan pernah mau Kalau nyerah. pesan untuk biar gimana ke para bundanya, Bundanya yang di Tulipwear gitu. didoain apa didukung apa gimana bundanya. Jangan rewel sama bundanya. Iya. Biar bundanya berhasil tuh sebenarnya apa yang Meisya lakukan? Berdoa juga, Berdoa. sholat, terus semangatin bunda juga. Waktu bunda lagi down misalnya, Bener nggak down ya? Oh, ternyata catat ya. seorang Yusi Oke, itu, ya. nanti sesi berikutnya ya kita ini terungkap dari seorang Meisya ya, manusia biasa ternyata. Oh, jadi disemangatin. pada saat bunda sedang down sama Meisya dikasih semangat. terus Dibuat bunda masakan. kenapa gitu. Iya, dia gitu. Bunda Banyak kenapa mau jadi cerita gimana? dulu, terus Kita mau bisa semangatin, kasih makanan gitu, bikinin makanan. bikin Aduh ini keren banget ya, karena memang kalau anak-anak kan maksudnya
ya memang apalagi ya udahlah ya Hal mah. sederhana Iya, hal tapi sederhana berarti tapi banget. berarti banget. Ini keren banget Meisya, aduh keren banget. Keluarga yang humble, padahal Pak Edi di tut katanya ya, disebutin gajinya bisa jadi double dari penghasilan Bu Yusi, lo salut. Iya, makanya aku juga tadi mau ngomong gitu ya. Jadi katanya saya aja nggak bisa beli, padahal ya itu tadi sebenarnya maksudnya banyak yang bisa dibeli, tapi banyak banget buat yang Pak Edi anak sulung, saya pun anak sulung. Oh, jadi kita gitu. juga harus banyak banget yang kita. Oke, jadi itu ya jawabannya. Dari ini loh, dari Kakak Azria ini ya. Oke, tadi itu dari Meisya, keren banget buat anak-anak. Tetap dukung ya para bundanya untuk tetap doain. Terus pada saat down itu diberikan semangat ya. Jadi semangat tuh nggak mesti muluk-muluk, nggak mesti jadi motivator juga di rumah ya, tapi dibikinin makanan ternyata tadi itu ya Kak Ocha. Keren ya. Lalu yang berikutnya dari seorang Pak Edi. Oh, dari saya ya. Untuk ibu-ibu, boleh saya punya? Oh iya, maaf sayang ya. Iya, cek. Ya. Jadi untuk ibu-ibu, tulus semua, kita semua itu pasti punya mimpi. Ya, saya punya mimpi, istri punya mimpi, tapi mimpi-mimpi itu harusnya dikomunikasikan, jangan cuma dipendam sendiri. Artinya misal sekarang nih, ini udah keluar challenge untuk yang tahun berikutnya ya. Iya, 2021. Ya. Ini bintang tamunya udah datang. Oke. Sini aja Nak. Nah, di sini boleh di bawah, duduk sini. Oh iya. Oh, Ya, iya. protokol dulu ya, mau protokol dulu. Di dalam. Oke. Jadi Bentar ya. kalau Saya tinggalkan biar tenang Ya nggak apa-apa, berbicaranya. betul. Takutnya kan kayak dicubit-cubit gitu. kalau ibu-ibu punya mimpi jangan takut untuk dikomunikasikan sama suami. Oh, Jadi kita Ya. berjalan itu tidak sendiri tapi bersama-sama. Ya, Misalnya jadi- nih sekarang ibu punya mimpi tahun depan pengen punya TV yang nomor satunya. Nah mau gak mau juga jangan ibu saja yang bekerja tapi juga ajak suaminya untuk membantu ataupun mensupport kita gitu. Begini itu ya. iya ya. Jadi tadi kuncinya adalah dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Iya, tapi bener ya dipikir-pikir Kak Ocha. Jadi kalau misalnya kita pengen punya apa, diomongin, suami jadi tahu gitu ya Pak ya. Jadi nggak salah paham ya gitu. Jadi kalau misalnya kitanya rada ini dikit, misalnya agak sibuk sedikit gitu ya. Iya. Jadi oh emang lagi gini gitu ya, lagi ada yang mau dikejar. Pokoknya jangan surprise sama suami. Oh, oke. Iya, Jangan pokoknya Oh, gitu ya? Jangan surprisean. Oh, jangan surprise-surprisean ya. Biarkanlah kayak tadi kan Bu Yusi sempat cerita ya Kak Ocha mau ngasih kamera, itu berarti udah cerita duluan ya. Atau Yang- surprise. Enggak, Kalau- tapi kan kalau ada itu kan- ulang tahun ya. Ya. Oh, kalau Kayak ulang tahun misalnya beda pengen lagi ya. capek. Misalnya Iya. kayak gini nih, Iya. tahun depan misalnya saya Tahun lagi depan apa, nih mau tadi. TV TV misalnya. ya tadi ya. Sekarang kita ya maksudnya saya bisa sebagai suami bisa apa gitu, maksudnya mengantar beliau untuk misalnya mau ikut catering misalnya atau mau ketemu sama siapa, saya akan luangkan waktunya untuk Oke, istri. wow, Jadi, keren. nggak cuma istri aja yang kerja maksudnya. Yes. Jadi karena kalau jualan itu udah bagian Benar. Bu Yusi ya, tapi sebagai supportnya adalah diantarkan. Makanya kenapa sering lihat ya Pak Edi ya. Terus udah gitu acara-acara juga nggak pernah absen ya Pak ya. Bapak selalu Alhamdulillah. sampai sejauh Ada ini. sekali cuma waktu itu karena memang lagi Pertemuan sama pusat ya, itu Sama memang kantor pekerjaannya pusat. nggak bisa banget Nggak ditinggal. Oh itu nggak ya, tapi sebisa mungkin selalu kelihatan ya. selalu cuti. Ya pasti ada bisa bagi waktu ya, bahkan pada saat lagi apa namanya kalau Cimahi lagi bikin acara gathering outdoor juga ya. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau suami kadang-kadang udahlah itu kan ibu-ibu udah males gitu ya, bisa jadi pilihannya ke sana. Tapi Benar sih, ya benar-benar Jadi nginget iya ya bener. Ada terus. ada terus ya, tapi itu keren banget. Nah oke, Menjaga komunikasi dengan baik. menjaga komunikasi dengan Jadi itu baik. dikomunikasikan. Kita kan suka pokoknya nanti aja lah kejutan. Padahal sebenarnya jadi karena kita tuh biasanya tuh nggak mau ngomong misalnya kayak tahun ini aku mau laptop Atar dari aku. Nah kadang-kadang kita nggak mau ngomong tuh sebenarnya kayak yang takut ditagih Ya, gitu ya. iya, benar-benar. Padahal sebenarnya itu tuh justru mereka tuh nyemangatin kalau Bunda katanya mau laptop. Bunda Ya. jangan ini dong, ayo. Oke. Nah seperti itu, jadi dikomunikasikan lah biar ada Ya, yang ya. nyemangatin, ngingetin, Betul. dan malah bantu dengan doa, malah dengan action. Yes, jadi ketika dikomunikasikan malah jadi doa ya, itu Dan tuh doa. garis bawahi doa, terus bisa action, Pengingat. pengingat dan menghindari miskomunikasi ya. Pak Edi, maaf sekali lagi aja ya, ini kata Kakak Dewi Rosilawati dari Bogor, pesan untuk para suami dong Pak Edi.
Untuk istri, sekarang untuk suami. Ya, ini untuk suaminya. Yang pertama ya pasti kita ini para suami berarti ya. Ya, untuk para suami. Karena Suami nanti harus ini ngerti dulu sebenarnya. Suami oke. harus ngerti dulu apa yang dilakukan sama istri sekarang. Yes. Itu pertama. Yang kedua tadi kita harus tahu bahwa perusahaan yang tempat dia bekerja itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita, maksudnya sesuai dengan sertifikasi kita enggak maksudnya. Kalau memang perusahaan itu tidak bagus atau Ya. jeleknya tidak bagus saja. Yang mau nggak mau kita harus stop gitu Stop, sama ya. istri. Tapi yang penting kunci keberhasilan dari semuanya selain doa adalah ridho para suami. Kalau suaminya nggak ridho, saya yakin insya Allah nggak bakalan Iya. Ya, Tetap harus- nggak lancar suaminya ya. harus ikhlas, Suami harus harus ridho ikhlas. sama suami untuk bekerja gitu. Weh, ini nanti yang harus kita ulang. Ya. Pak Edi itu percaya banget sama Tulipar Indonesia. Wow. Makanya Tapi karena itu yes. termasuk penilaian dia. Betul. Tadi yang digarisbawahi adalah ketika perusahaannya baik, Jelas. benar, jelas, Iya. itu terus ditambah ridho, jadinya berhasil ya. Tapi ketika perusahaannya nggak jelas, terus malah jadi Iya. banyak ngerugiin atau apa, itu jadinya malah jadi ya udah stop aja ya, tuh malah tegas banget ya. Jadi dan keluarga ya. Oke, nah terakhir Eh, dari ya ini Abang Ini Atar. baru datang, Ya, nggak apa-apa. ini maaf ya Nggak dipilih. usah, iya, ini aja. Kalau Abang Atar ini habis basket nih ya, jadi Iya, sini aja dekat Bunda aja. ya. Bisa? Nggak apa-apa, lewat sini aja, lewat sini Oh, nggak aja. apa-apa, Ya lewat nggak sini. Oh, ya. apa-apa. Kan ini rumahnya siapa sih? Jadi kita yang kok jadi izin sama kita sih? Iya. Nih. Baru masih jet lag tapi enggak sih, nggak usah ditanya juga nggak apa-apa. Iya. Ini adalah Abang Atar, putra pertama dari Bu Yusi. Baru ini ya. Habis basket ya Abang? Iya. Iyalah, udah nggak apa-apa, nggak usah tanyain aja. Ya, jadi ini cuma Duduk aja. tahu Kasih tahu ya. ini Atar. Oh iya. Jadi ini Abang Atar tadi habis latihan basket. Baru datang Bang. Baru datang banget ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita nanyanya nanti next aja ya. Next aja lah Next ya. kali Iyalah, Oke. Nah, terus udah Nggak apa-apa gitu. ya aja ya. Sini. Maaf baru datang ya. Iya, ini nggak apa-apa, maaf katanya baru datang. Ini maaf ya. Ya, nah ini yang luar biasa ya. Jadi keluarga ini keren banget. Banyak hal yang kita bisa dapatkan, tapi kakak Aca yang aku garis bawahi adalah ketika dikomunikasikan, dukungan dari keluarga malah jadi berlimpah banget. Restunya jadi malah bikin lancar ya. Sini ya. Ya, Sini oke. aja. Ya, jangan diam-diam aja, Kak. Alhamdulillah ini kemarin juga laptop udah dapet. Iya ya, laptop udah dapet, terus handphone juga mungkin ada yang dari Tulip ya. Ya udah Luar negeri Kalca, udah. luar negeri udah. Udah kemana aja sih Abang Atar? 10 tahun Malaysia lah ya. Iya. Baru ke Malaysia. Bunda baru ke Malaysia ya, jadi ditunggu ke luar negeri berikutnya ya. Pernah ke Malaysia. Dan kan nanti kita akan kemana? Iya. Ya ditunggu dari Tulip ya. Ya semoga pandemi Bagian segera. Saya itu properti dan hiburan. Ya, tuh tadi di garis bawahi katanya baru Malaysia. Semoga next ya bisa keluar negeri lagi. Karena kalau barang sih udah banyak banget ya. Oke. Alhamdulillah enak ya. Ya, nah ya. Iya benar-benar. Kita Tulip Indonesia, terima kasih. Makasih banget loh Tulipar katanya ya luar biasa. Terima kasih guru-guru aku juga. Semua teman-teman tuh inspirasi buat saya ya Bang ya. Iya. Kita dari itu ya, dari Abang umur 3 tahun ikut gathering. Iya. Katanya sempat diajak naik naik angkot ya? Angkot. Iya pernah. Berarti abang inget ya? Dia ingat karena dia udah 3 tahun, mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya, kalau Malaysia kan masih bayi banget ya. Baiklah, sebenarnya ini pengen panjang lebar ya, tapi karena mohon maaf, tapi khusus untuk sahabat Tulip, kita udah klik ya, Bu Yusi akan mengadakan satu acara pada hari Jumat ya. Ini saya siarkan supaya iya jawabannya. Ya. Ini disiarkan supaya iya nanti hari Jumat kita akan lebih dalam lagi ya Bu Yusi. Tapi Jumatnya Jumat kapan nanti kita akan kasih tahu ya. Kalau bisa sih segera karena kita akan mulai adakan yang namanya fit ya, fit day. Apa? Friday is Training day ya. Jadi fit day, Friday is training day. Kita akan
ya berbagi. Nanti kita akan culik dan kita minta tadi ya rahasianya. Mungkin kalau sekarang kan kita kayak nggak bisa terlalu all out banget ya karena terbatas waktu. Nanti hari Jumat kita akan perpanjang lagi, jadi jangan kemana-mana sahabat Tulip. Baiklah, terima kasih banyak waktunya ya Bu Yusi, Pak Edi, Abang Atar sama Meisya. Ya, sahabat Tulip tuh terima kasih. Yes. Ya, teman-teman ya, terima kasih semuanya sudah bertemu kami hari ini. Tapi kafe itu jangan lupa juga ya promo-promo. Oh iya, makanya nanti kita minta izin di studio ini, kita mau jualan. Jadi dari kami sekeluarga nih, dari Abang Atar, dari Meisya dan Pak Edi, terima kasih sudah mendengarkan kita. Ya, tapi sahabat semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan ini sedikit keriaan ya, ini piala-piala yang mungkin sebenarnya masih ada lagi ya di itu piala waktu manajer. Oh, waktu manajer. Oh, yang kacapnya enggak ya? Di cabang. Oh, di cabang. Kebanggaan Baiklah. cabang. Oke. Iya. Terima kasih Iya, banyak. iya. Pak Edi pinjam rumahnya mau jualan dulu. Oke. Yes. Dadah. Nah, sahabat Tulip, aduh Kak Ocha seru banget ya. Ini kita sampai karena udah mau hampir 3 hari ya kita IG live-nya. Perasaan itu ada seneng sedih ya, luar biasa. Nah, sekarang kita mau langsung lelang aja Kak Ocha ya. Apa sih yang dilelang Kak Ocha? Yang dilelang adalah tada mini space bottle cool blue. Yes, dan itu terbatas banget. Jadi kita mau kasih hadiah juga di Sabtu ini. Penonton setia yang udah nonton, sama nanti ada kuis ya, Bu Yusi nanti boleh kasih 1 pertanyaan karena kita akan kasih multi tumbler belief ya. Yang keren banget ya, itu ya. Yang keren banget ya, karena di sini juga ada daun-daunan, daun-daunannya kelihatan banget deh enggak. Oke, siap. Langsung aja ketik kodenya ya. Yes, tuh banyak doanya loh Bu Yusi. Ini dari teman-teman, banyak yang mendoakan. Oke ya. Kita akan lelang si mini splash bottle cool blue series dari harga 58 jadi 34.800 dan luar Jawa dari 68 jadi 400 dan stok terbatas bagi yang ngetik kode ya. Kodenya adalah, silakan Kak Ocha. Kodenya adalah CO. Yes, ketik aja kodenya adalah CO. Oke, kode adalah CO. CO. Seperti biasa harus apa namanya Kak? Di screenshot ya. Di screenshot ya. Ketikan CO lalu screenshot. Yes, ketikan CO lalu screenshot ya. Baiklah, COL ya. Udah nggak apa-apa COL juga ya. Oke. Ini rekam jejak dulu. Rekam jejak dulu ya. Rekam jejak dulu. Baiklah. Nah, dari mana Kak? Dari Anggi nggak apa-apa ya, cool ya. CO sih sebenarnya. Oke. Kak Anggi boleh deh. Boleh Kak Anggi, Kak Widi, Kak Nurca, Kak Naura, terus Kak Uun, Kak Lisyanti. Yes, terus Kak Risna, Kak Tulip Lampung, Kak Agustina Dewi, Kak Yuni, Kak Diana Asi, Kak Purnamasari, Kak Rosma, Kak Sitjen, Kak Agustina Purnomo udah ya, Kak Nila, Kak Vianti, Kak Tulip Harmonika, Kak Purwaningsi, Kak JM Kuiko, Kak Aan. Ini ketik CO aja, nanti kita akan bukakan di aplikasi. Jadi belanjanya dari aplikasi ya Kak Ocha ya. Betul, jangan lupa di screenshot terus kirim ke DM sama kode referensi, jangan lupa. Yes. Terus kepo dong kafe isi toples Bu Yusi nanti bentar jualan dulu. Jualan dulu ya, ya Kak Umi. Oke. Kak Umi. Terus ada Kak Umi Helsya, Kak Eltanain. Ya, terus siapa lagi Kak? Ayo lagi. Ya, kita kasih waktu. Kak Eko Ya, Tulip Kak Eko Permana. ya. Ayo buruan ngetiknya, kita akan kasih waktu 1 menit lagi cukup nggak? Ini sambil ngemil. Kakak. Oke, Kak Koko Tulip Perci Amis, Kak Nur Aziza. 276. Ayo. Kak Fitri, jangan lupa di SS Kak Fitri Fajar. Ya. Makasih Kak Risna udah ngingetin. Jangan lupa di SS. Kamaya. Kamaya. Oke, kita kasih waktu berapa menit lagi Kak? 1 menit 1 menit lagi ya. sampai
Oke, kita kasih waktu 1 menit lagi untuk ketik kode karena kita akan ada kuis ya, lucky quiz ya. Yang beruntung bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yusi akan diberikan hadiah. Sampai 11.39 berarti kan? Sampai 02 ini di kamera. Oh, di kamera ya. Ini Kak Nur malah jangan ci dong. Kamu malah Beco dong. Kak Nu ulang Kanung ya, Kanung. Oke. Kak Neneng tadi udah belum ya? Kak Neneng kayaknya belum deh. Ketik lagi Ya, aja, ketik Kak lagi Neneng. aja nggak apa-apa Kak Neneng. Ya, Kak Neneng diketik lagi aja. Kak Neneng ketik lagi aja CO. Oke, aku sambil ngambil multitambernya dulu ya sebentar. Kak Neneng CO. CO sebut KKV, saya belum disebut. Ya ketik lagi aja Kak Santi. Kak Santi ketik kodenya CO. Kak Neneng udah. Kak Neneng tuliper ya CO. Kak Santi nggak apa-apa, ketik lagi aja. Jangan lupa di Oke. SS. Kita hitung Kalim sampai Syaurhu CO. masih pada banyak yang ngetik ya. Nah, Kak Santi baru masuk CO. Oke. Kak Heni ulang CO. Aku Kak- belum disebut. Kak Rufinga ketik aja CO. Ketik aja Kak Rufinga. Kak Ah CO, Kak Puji CO, Kak Hasnayati CO. Kak Rufinga ketik lagi aja. Kak Ai ulang CO. Kak Anggi Tiffany Lars CO. Ya. Kak Ana Mariana CO, Tuntul Bercibinong CO. Ya, Kak Rufinga udah ya. Kak Rizka udah, Kak Neneng udah CO lagi. Oke, Kak Agustina Dewi udah deh kayaknya tadi. Kak Rufinga udah. Oke, kita hitung ya. 10 ya, 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, berapa lagi sih? 6. Tiba-tiba Ya, 5. sambil mau ngikutin sekali lagi, abis ini kita akan lucky quiz. Ada satu orang yang beruntung akan mendapatkan multi tumbler yang believe, dan pertanyaannya nanti dari Bu Yusi ya. Oke. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selesai. Oke ya. Ini benar-benar mentang-mentang hari Sabtu dan weekend, nggak pada sekolah. Jadi kita akan bagi-bagi kuis ya. Apa ya? Ya. Kuisnya apa ya? Ini kan untuk satu pemenang Ya. ya. Tapi pertanyaannya 2. Jadi nanti jawabannya jawaban 1, jawaban yang kedua ya. Gitu ya Kafe ya. Ya. Soalnya ini keren banget hadiahnya. Ini tuh. Tuh. Keren banyak banget ya. hadiahnya. Jadi kan pertanyaannya fresh ya? juga. Oh. Iya, ini tuh aku banget. Tumblernya keren banget ya. Ada daun yang bolong-bolong. Ada daun-daun yang ya? bolong-bolong. Ini Iya, tuh, bener-bener. ini mahal loh. Ya. Kalau belum punya daun yang bolong, minimal tumbler yang daunnya bolong. Makanya ya kan. Pokoknya harus, jadi promonya sampai hari ini ya. sampai hari ini Iya, ya. oke. Pertanyaan Kafe langsung. Langsung aja. Iya, mungkin yang masih mau ketik CO sih nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa, nanti, Langsung aja. langsung aja. Iya, tapi Yang kalau ngetik- yang mau ikut kuis, yang ngetik CO nanti ini aja dengar ya. ya suaranya. Jelas? Yang ngetik CO nanti screenshot aja ya. Iya. Oke. Kayak kalau ikut lelang tanaman screenshot ya. Oh gitu ya, sama juga ya. Oke, pertanyaannya ya. Pertanyaannya ada 2, tapi untuk satu multi tumbler ini. Jadi nanti menjawabnya jawaban nomor 1, langsung jawaban nomor 2. Oke, Oke, Kafe? Jadi siap. kalau hanya menjawab satu pertanyaan berarti enggak. Nggak kaci ya. Ya, pertanyaannya, hadiah apa, bonus tahunan apa yang pertama kali yang aku dapet, berapa penghasilan yang aku targetin ketika baru pertama kali menjadi dealer tulipan. Oke, aku boleh jawab nggak sih? Silahkan. Ayo. Jadi Satu sebuah orang yang pertanyaan. beruntung yang menyimak dari Kalau yang tadi. menyimak sih insya Allah ya. Aku udah tahu, tapi bendanya kayaknya udah tadi dibawa ke sana ya. Iya. Yang bendanya dibawa Iya, ke sana iya, kan. iya. Terus yang tadi itu yang target hariannya tuh yang aduh nilainya tuh segitu teh Iya, ya. iya. Yang cuman Berapa uang tahun 1000 jajan aku gitu ya. kuliah kayaknya itu. Untuk seorang dealer Ya, gitu kan. yang
berapa puluh ribu itu loh. Kalau ya. yang kalau bendanya tuh yang untuk Wih, gedor-gedor ridho. Ridonya emak mertua. Ya, benar-benar. Yang muter-muter gitu ya. Koko Tuliper Ciamis, oke. Mesin cuci dan apa kok 30 kaci nggak ya kalau 30? Iya apa gitu. Kaci nggak sih kalau 30 doang? Koko ini jawab Ya itu aku serahkan kepada hakim yang Nggak apa-apa terhormat. lah ya. Jadi Iya. maksudnya itu 30.000 ya. Jadi selamat Iya. kepada Koko Tuliper Ciamis. Oh iya untuk Koko. Iya, aduh Kak Leli ini terjebak ya, jawabannya kipas angin. Padahal kipas angin itu tadi yang Sudah yang terdekat ya. keberapa? Ya, yang terdekat Iya, dengan iya, iya. aku. Oh, iya, Tadi udah benar, dibahas ya. Iya, Jadi selamat benar. kepada Koko Tuliper Ciamis. Selamat ya Kak Koko. Nanti hadiahnya akan kita terbangkan ya ke sana. Ini banyak sih yang jawab udah Mesin cuci dan itu ya, 30.000 per hari. Harus dibawa pulang. Wih, kalau sekarang udah 30 iya. Oke, luar biasa. Selamat. Selamat ya kepada Kak Koko. Terima kasih sekali Iya. lagi. Bu Yusi juga makasih banyak ya. Nanti Sama-sama. pokoknya sahabat tulip yang tadi yang pengen lebih dalam lagi, kita akan membahasnya nanti di hari Jumat ya, Jumat depan di Fit. Friday is training day. Pokoknya ya. sehat-sehat selalu ya. Ya. Sehat-sehat selalu, jaga jarak tetap, jaga kondisi tetap, dan tetap ya naikin imun dengan cara ya bekerja. Karena Terus dapat yang kita pengen itu naikin. benar. Soalnya aku kan pengen beli tanaman, Iya. pengen beli kerudung. Karena imunnya dimulai dari gini juga ya, Iya, kadang-kadang ya. bahagia juga. Bonus cece, cuan-cuan. Cuan-cuan bener, bonus cece cuan-cuan. Pokoknya tetap Bu Yusi makasih banget loh ini hari ini inspirasinya keren Iya. banget. Banyak sekali dan itu belum akan ada lebih dalam lagi nanti di Fit ya, di Fit Day di hari Jumat. Tetap nantikan. Terus Bu Yusi akan ada promo juga nih abis ini ya. Pokoknya Iya. nanti kita share aja. Ya, maaf lahir batin juga teman-teman semua. Terima kasih sudah membersamai ya. Iya. Terima kasih pokoknya maaf lahir batin. Boleh silakan di shoot yang ada di belakang kalau mereka mau dadah-dadah. Aku mah Oke, dadah. ya. Terima kasih yang di belakang. Kayaknya Hai, pada hai. lapar deh ya. Dadah. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, sahabat tulip sampai ketemu nanti di hari Senin. Iya, Senin Ya, di IG Live. di IG Live. Dan kita akan bicara tentang apa? Nanti aja hari Senin. Maaf lahir batin ya untuk semua candaan atau kata-kata yang tidak berkenan. Ya, jangan lupa promo masih sampai besok via aplikasi. Iya. Terima kasih. Dadah. Ada promo sampai jam 4 juga. Kontrakin sisinya. Iya. Kontrakin sisinya bulan ini. Sehat terus. Fokus ya, fokus sama lintasan.